Gerasa Kekala Surabaya 1062 The Voice of Love Shalom. Dan selamat siang kekasih Tuhan. Senang sekali saya Hendri Pratama boleh hadir di ruang dengar Anda kali ini dalam program Pendewasaan dan Mujizat. Dan kalau beberapa bulan selalu yang ditunggu, dinanti-nantikan kekasih Tuhan, memang banyak ya teleponnya, kapan program ini, kapan program ini. Nah, kami kembali hadir saat ini. Dan bukan saya narasumbernya, karena bukan saya, karena di sebelah saya ada beliau yang tetap selalu awet muda. Siapa lagi kalau bukan Evangelis Asen Suhendra. Shalom, selamat siang. Iya, selamat siang Saudara Henry. Sukacita sekali ya kita bisa berjumpa lagi setelah sekian bulan. Iya. 2 bulan ya? Iya, 2 bulan. 2 bulan. Dan siang ini sedikit saja Bapak, selama kurang lebih 2 bulan ini dalam kehidupan berpelayanan keluarga yang ditemui dalam perjalanan kehidupan ini selama 2 bulan ini, tantangan terberat dalam kehidupan ataupun juga dalam berjemaat. Iya, kalau dalam pelayanan itu tantangan terberatnya adalah begini, sebagian besar boleh dibilang 99 orang Kristen itu selalu kalau datang untuk konseling itu minta campur tangan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tetapi mungkin hanya 1% yang kepingin belajar lebih banyak tentang Tuhan, mengenal hati Tuhan, ya, berkenan kepada Tuhan. Lebih banyak cuma nanya, Pak Asen tolong doakan saya punya masalah ini. Semua minta ditolong masalahnya, tapi jarang sekali yang ingin, saya ini ada yang apa yang masih kurang di mata Tuhan, saya ini apa yang perlu saya perbaiki. Ya, jarang sekali orang bertanya seperti itu. Bahkan pernah dalam satu masa dari pelayanan 10-an tahun itu, ya, saya belum bertemu dengan sejumlah jari di tangan saya. Belum pernah saya ketemu ada 10 orang yang bertanya, Pak tolong doakan saya, apa kehendak Tuhan. Ya, semua rata-rata masalah. Ya, ini yang paling berat, karena kenapa? Firman Tuhan katakan imam itu dari mulut imam keluar pengajaran. Itu jelas kata kitab Yeremia. Tapi banyak orang Kristen mengatakan, ya cari imam untuk apa? Minta pertolongan supaya ada pertolongan, ada kelepasan, ada kelegaan, ada mujizat. Itu yang sering kali jadi masalah. Ya, karena jarang sekali yang senang diajar kebenaran firman, tapi lebih banyak mengklaim janji firman. Itu yang paling banyak. Oke. Dan untuk siang hari ini beliau telah mempersiapkan sebuah topik yang pastinya bukan hanya sekedar ini ya, menghibur, tapi menguatkan, namun juga menegur kita. Pastinya dalam setiap teguran itu ada satu didikan yang membawa kita untuk lebih dewasa lagi. Oleh karena itu ini pendewasaan dan mujizat. Langsung saja deh, saya serahkan ke Bapak Evangelis Asen Suhendra. Iya, terima kasih Saudara Hendy. Para pengubah kehidupan, selamat siang. Senang sekali kembali ada ya di udara untuk mengisi acara ini. Ya, saya juga berharap banyak sudah yang mulai mendengarkan, karena nanti ketika selesai firman Tuhan, ada yang mau menelpon untuk konseling, untuk didoakan, ya, saya akan tanya apa topiknya hari ini. Karena jangan sampai tidak dengar, saya santai-santai dulu, saya begini dulu, terus nanti sudah waktunya mau mulai menelpon, ya, kita tidak akan layani. Karena seperti tadi saya katakan, 99 orang Kristen itu hanya berharap mujizat, hanya berharap Tuhan buka jalan, tapi hanya 1% yang ingin mengenal jalan-jalannya Tuhan. Ya, karena ini judulnya saja sudah pendewasaan dan mujizat. Ya, tentu saja kita harus belajar lebih dewasa. Ya, kalau anak-anak ngompol tidak masalah, orang dewasa ngompol, wah ini bermasalah ya, baik mungkin secara karakter mungkin maupun secara intelijensinya, mungkin agak idiot dan lain-lain ya. Jadi saya berharap kiranya kita termasuk dari yang 1% itu yang suka mendengar kebenaran firman Tuhan, walaupun mungkin ya itu membuat kita harus berubah, itu membuat kita harus mengadakan adaptasi terhadap pola hidup kita, karakter kita, ya, bahkan mungkin iman, pengharapan kita. Ya, kalau mujizat tidak perlu adaptasi. Kenapa? Ya, Tuhan yang beradaptasi ke dalam mujizat, Tuhan yang bertindak menolong kita. Tapi kalau dalam pelajaran, dalam pengajaran, kita yang harus berubah supaya pertolongan itu datang. Baik, jadi pada siang hari ini saya tergerak dan rasanya terbeban untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat ke-14. Ya, saya ulang supaya para pengubah kehidupan yang sedang mendengarkan acara ini juga bisa mendapatkan berkat lebih banyak. Karena kadang-kadang kalau kita sudah dengar, kita tidak mau buka. Padahal waktu kita buka, ya, kita ikut membacanya bersama-sama, kemudian kita mendengarkan penjelasannya, itu nanti waktu kita baca Alkitab lagi, ketika sampai ayat ini, kita akan ingat kembali apa yang sudah kita pernah dengar. Tapi kadang kalau kita tidak ikut buka, ya, kita baca, kadang-kadang kita tidak ingat apa-apa. Ya, dan yang sering kali terjadi kan lebih banyak orang ingat janji Tuhan daripada teguran Tuhan, nasihat Tuhan, ataupun perintah Tuhan. Ya, baik, saya akan baca ayat itu, demikian bunyinya.
ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Kita tahu kisah ini, ya. Kita tahu ya dari beberapa buku yang saya baca, karena saya tidak tahu, Alkitab tidak banyak bicara tentang tahun-tahunnya, ya. Tetapi yang indah adalah Elisa, ya, diperkirakan ikut Elia itu selama 20 tahun. Ada yang menerjemahkan 18, ada yang 20 tahun. Ya, lama sekali dia ikut menjadi bujang, dan kita tahu ya Elisa bukan orang miskin. Ya, sebuktinya ketika dia dipanggil untuk ikut Elia, dia sedang mengerjakan ladangnya, dan itu dikerjakan ladangnya dengan sekian pasang lembu. Kita bisa bayangkan kalau misalnya orang punya ladang dan untuk mengerjakan ladang itu diperlukan sekian banyak traktor, berarti ladang itu sangat luas. Ya, tapi dia kemudian apa? Dia ikut Elia, dia tinggalkan semuanya. Ya, berarti apa? Ikut Tuhan itu mesti ada yang harus ditinggalkan. Entah itu kenyamanan, mungkin entah itu fasilitas, entah itu mungkin katakan apa? Kalau diperhatikan dia kan tinggal dengan orang tuanya. Ya, mungkin juga meninggalkan orang tua, jauh dari orang tua untuk melayani dan lain-lain. Tapi yang indah kita perhatikan ayat ke-14 ini, ya. Ketika Elia dibawa Tuhan naik, ya, ke surga dalam kondisi hidup-hidup bukan mati, ya, yang terjadi adalah jubahnya itu diberikan kepada Elisa. Nah, kita mau perhatikan apa yang terjadi di sini, ya. Kalau saya juga baca dari buku dan saya cocokkan di Alkitab, ya, tercatat bahwa Elisa melakukan lebih banyak mujizat dari Elia. Bahkan jumlah mujizat yang dilakukan Elisa itu 2 kali lipat daripada yang dilakukan Elia. Berarti apa kalau kita perhatikan? Ini sebuah pemuritan yang berhasil. Ini sebuah penghambaan yang berhasil. Nah, kalau kita perhatikan di dalam hidup orang Kristen sekarang, kita lihat, ya. Elisa bisa banyak melakukan mujizat, banyak dipakai melakukan mujizat. Nah, kalau kita perhatikan orang Kristen seringkali, maaf kata, pemimpin rohaninya mungkin sukses dari secara materi. Wah, punya duit banyak, ya. Mobil build up ada 8 mungkin di garasi, ya. Rumah mungkin puluhan miliar. Tetapi kita yang ikut dia, maaf kata, rumah mungkin kontrak, ya, cuman sepetak 1 kamar, ya, dipakai 2 keluarga mungkin, ya, giliran tidurnya, ya, seperti itu. Berarti kan tidak sukses. Kemudian mungkin kalau dia punya mobil 10 build up, ya, ini selalu naik. Ya, memang banyak mobilnya, ya, mobil umum, ya, dia bisa ganti mobil jurusan WB, jurusan F, jurusan apa, dia banyak. Ya, berarti apa? Ada sesuatu yang gagal, ada sesuatu yang hilang di situ. Ya, kalau kita perhatikan ayat ini, ya, tadi pagi, ya, saya bertanya, Tuhan apa sih saya harus sampaikan? Ya, karena saya sudah pengalaman, katakan sudah 20-an tahun saya melayani Tuhan, bisa saja comot ayat kita jelaskan, tetap orang mendapat berkat. Tetapi belum tentu ayat itu yang Tuhan suruh sharekan untuk sampaikan kepada para pendengar, para pengubah kehidupan pada siang hari ini. Nah, kita lihat kembali ayat ini kan. Elisa ikut Elia. Kemudian apa yang terjadi? Ya, pemakaian Tuhan kepada dia lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada pemakaian Tuhan atas gurunya, atas orang yang dia ikuti, atas orang yang mengajar dia, atas orang yang menjadi bapa rohaninya selama ini. Nah, kalau saya kembali ke ayat yang tadi, ya, kita seringkali mengalami hal yang tidak seperti yang dialami oleh Elisa. Ya, kenapa tidak kita alami? Karena kita perhatikan dulu, ya. Elisa ikut menjadi bujang, menjadi hamba daripada Elia. Terus Elia adalah hamba Tuhan yang benar. Elia adalah hamba Tuhan yang hidup, kalau kita renungkan, kalau kita perhatikan perjalanan hidupnya, hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Ya. Tuhan pakai dia contohnya yang sederhana. Ya, kita akan lihat contoh-contoh sederhana. Ya. Ketika ada kelaparan, Tuhan suruh dia ke tepi sungai Kerit. Kemudian dia nurut. Kemudian ketika di tepi sungai Kerit air itu habis, Tuhan bilang kamu pergi. Aku sudah memerintahkan seorang janda di Sarfat, dia pergi, dan kita tahu, ya, tepi sungai Kerit itu sekarang ada di wilayah Yordania, dan Sarfat itu di Sidon, ada di Libanon. Berarti dia harus dari selatan Israel menuju ke utaranya Israel, menyeberang perbatasan hanya untuk apa? Dipelihara Tuhan. Ya, hanya untuk sepotong roti kecil dia harus berjalan beberapa ratus kilo, sekitar 400-500 kilometer dia harus berjalan. Kita perhatikan di sini, ya, dia memberikan contoh bagaimana sebuah ketaatan. Dia memberikan contoh bagaimana ketaatan itu tidak selalu menghasilkan hal yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa.
Tetapi intinya dia taat. Kita perhatikan kalau kita disuruh lakukan sesuatu, misalnya katakanlah tiba-tiba dapat pernyataan Tuhan, ya kamu jadi gembala ya, tapi gembala di pedalaman, jemaatmu ya cuma maksimal 50 orang. Wah, kita akan bilang kalau 50 percuma Tuhan, apalagi di pedalaman. Tapi kalau 50 orang para pemilik pabrik, boleh Tuhan, glory haleluya. Ya. Elia memberikan contoh ketaatan, walaupun kita tahu ya, ketika dia berjalan sekian ratus kilometer hanya untuk mendapat sepotong roti saja, sepotong kecil saja, tapi dia taat. Nah, kita lihat lagi contoh yang lain. Ya, ketika dia harus bernubuat. Ya, untuk apa? Supaya terjadi selama sekian tahun itu tidak ada hujan, tidak turun hujan. Dan kita tahu, ketika dia bernubuat seperti itu, dia musuhi oleh Raja Israel. Ya, tetapi dia tidak takut, dia tidak peduli. Kenapa dia tidak peduli? Karena Tuhan nomor satu. Dia tidak memandang muka. Ya, kita lihat. Elia memberikan contoh, dia tidak memandang muka, dia tidak menjilat orang-orang berkuasa, dia tidak peduli. Kalau kita perhatikan, yang dia pedulikan hanya apa kata Tuhan. Jadi apa? Elia memberikan contoh, dia sebagai hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Ya kan, mungkin jadi apa yang dia sampaikan tidak populer kan? Apa yang dia sampaikan, Raja Israel menjadi marah. Karena kenapa dia dianggap sebagai penyebab malapetaka yang terjadi kepada orang Israel? Padahal kita tahu yang menjadi sebab adalah Raja Israel yang hidup tidak berkenan dan hidup menyembah macam-macam berhala dari istrinya itu. Ya. Tapi kita lihat Elia hanya ingin menyenangkan tuannya, yaitu Tuhan. Dia menjadi tidak populer. Ya. Bahkan Raja Israel mengutus orang untuk mencari di mana dia berada. Untuk apa? Menganiaya dia. Jadi kita mau perhatikan yang pertama. Hamba Tuhan hidup sederhana. Ya, zaman sekarang kita melihat seringkali konsepnya adalah MLM. Apa? Lihat saya sukses, lihat saya berhasil, lihat saya kaya raya, ikut saya. Ya, jangan ikut hamba Tuhan yang maaf naik mobil Suzuki Carry, ikut kita dong. Ya, kita punya Ferrari, ya Carry sama Ferrari walaupun rinya sama tapi beda jauh. Ya, mungkin satu Ferrari itu mungkin satu lapangan mobil Carry itu belum tentu bisa beli satu Ferrari. Ya, kita mau perhatikan di sini. Ya, jadi kita melihat contoh daripada kehidupan Elia. Ya, sehingga apa? Elisa tidak salah ikut dan menjadikan bapa rohaninya si Elia. Elisa tidak salah. Kita perhatikan. Ya, dan Elia juga tidak kemudian ketika dia memuridkan Elisa, dia tidak menunjukkan ini loh aku berhasil. Ini loh lihat aku kaya raya. Ini loh lihat semua ada padaku. Ayo ikut aku, kamu nanti mirip lah. Minimal ya separuh dari aku. Tidak. Ya. Yang dia tunjukkan adalah keberadaan hidup. Yang dia tunjukkan adalah kebenaran. Yang dia tunjukkan bagaimana menyenangkan Tuhan. Yang dia tunjukkan bagaimana taat kepada Tuhan. Ya, bukan keberhasilan. Ya, kalau zaman sekarang kita seringkali sulit membedakan. Ya, karena umat Tuhan sering diiming-iming dengan konsepnya multi level marketing. Lihat saya sudah member Diamond. Lihat saya sudah dapat mobil Mercy. Anda ikut saya saja nanti ya semoga dapat Mercy. Kalau nggak dapat ya beli itu dia punya apa namanya signnya Mercy tempel di mobil saudara yang mobil Carry. Ya, orang bilang oh ini Mercy ya Mercy model baru ya seperti itu. MLM apa? Bukan keteladanan, bukan ketaatan, bukan bagaimana sikap hidup, sikap pelayanan, tetapi seringkali ini lo duit, ini lo keberhasilan, ini lo gedung yang besar, ini lo ya seperti itu yang terjadi. Ya. Nah kita lihat sekarang kembali. Ya. Elia mengakhirinya dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Ya. Dan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya bahwa dia akan diangkat ke surga terjadi. Kita mau perhatikan. Kemudian kita akan lihat sekarang dari sisi Elisanya. Dia sudah menjadikan dirinya seorang anak rohani, seorang hamba daripada Elia. Dan kemudian kita tahu, ya. Dia dipakai Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang 2 kali lipat lebih banyak melakukan mujizat daripada Elia. Ya, di awal tadi kita mendengar banyak orang, ya wah gembala saya kaya, gembala saya punya rumah mewah. Ya saya sendiri nggak tahu ini besok bulan depan habis kontrak mau tinggal di mana. Ya, seperti itu mungkin. Kenapa tidak terjadi? Mestinya anak-anak rohaninya menjadi lebih hebat. Mestinya anak-anak rohaninya menjadi lebih luar biasa. Kita perhatikan dulu satu, kepada siapa kita menjadikan diri kita anak rohani. Ya. Makanya kalau kita lihat ya para pengubah kehidupan Musa. Ya. Mengapa Musa yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir? Kita tahu DNA ya
DNA rohaninya Musa. Bapak ibunya tidak takut ketika Firaun mengatakan pokok anak-anak yang di bawah umur 2 tahun bunuh. Ketika Musa lahir, orang tuanya menyembunyikan dia. Tidak diserahkan, orang tuanya tidak egois, orang tuanya tidak, ya sudah anak mati nanti bisa buat lagi, apalagi masih muda bisa buat 5-6 orang lagi, ya kan? Daripada kita dibunuh Firaun, ya sudahlah anak serahkan saja, apalagi mungkin orang tuanya miskin mengurangi beban lah, daripada banyak anak masih kecil mungkin ya. Ya kalau banyak anak semua sukses dan semua baik hati, puji Tuhan. Tapi banyak anak semua menganggur, wah setengah mati kasih makan. Ya, kita tidak tahu. Jadi kita mau perhatikan apa di sini? Ya, dari DNA-nya ya genetik keturunannya Musa adalah orang tuanya sangat cinta anak. Sehingga mereka berani mengambil resiko menyembunyikan anak ini. Padahal kalau ketahuan kan urusannya berat, anak dibantai, mungkin juga mereka kedua orang tua dibantai oleh Firaun. Tetapi dia tidak peduli. Nah, ini sifat seperti ini menurun kepada Musa. Dia mengasihi orang Israel. Dia tidak egois, dia tidak memeras mereka, dia tidak memanfaatkan mereka, dia tidak membawa mereka untuk mendukung visi-visi pribadinya, tapi dia membawa mereka mengenal Tuhan, dia membawa mereka kepada Tuhan, dan dia menyampaikan hukum-hukum Tuhan kepada orang Israel. Ya. Jadi ada DNA-nya, ada deoksiribonukleik asidnya, ya, yaitu pembawa sifat keturunan yang mengalir dari bapak ibunya Musa. Nah, kita lihat kembali dalam kasus yang tadi kita perhatikan ya. Yaitu Elia. Dia menjadi bapak yang benar. Dia mengajar Elia hal-hal yang benar. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Ketika dia selesai pelayanan, ketika dia pelayanannya dianggap selesai di bumi oleh Tuhan, dia diangkat oleh Tuhan. Maka apa yang dia lakukan? Pemakaian Tuhan, penyertaan Tuhan, itu menurun kepada Elisa, bahkan lebih dahsyat lagi. Nah, kembali tadi, ya para pengubah kehidupan, kita tadi sudah dengarkan. Kadang kita lihat, oh yang saya ikuti berhasil, yang saya ikuti melimpah. Mungkin dia selalu bersaksi, kemarin baru ada orang memberikan, ya memberkati 2 buah mobil, ya kan. Yang satu mungkin Lamborghini, yang satu lagi mungkin, ya pokoknya yang kelas-kelas lah. Ya, sementara kita sebagai anak rohani masih bergumul, berjuang, ya kan. Mungkin seperti lagu dangdut, berjuang melulu. Ya, nggak ada terobosannya, berjuang terus. Ya, dan tidak ada perubahannya. Ya. Kita mau lihat kembali di sini. Jadi yang pertama, Elisa punya bapak rohani yang benar, yang baik. Ini dulu intinya. Yang kedua, dia punya bapak rohani yang selalu ingin menyenangkan Tuhan. Ketiga, dia punya bapak rohani yang tidak mencari muka. Ya. Kenapa? Ketika dia disuruh bernubuat supaya tidak ada hujan selama sekian tahun, dia menyampaikannya. Padahal dia akan berhadapan dengan Raja Ahab. Dia akan berhadapan dengan raja yang bengis, raja yang kejam. Ya, tapi dia tidak peduli. Nah, apa berarti tidak boleh ada pelayanan yang memandang muka? Contohnya, kalau yang kaya duduk depan-depan sudah, ya kalau yang miskin-miskin sudah belakang-belakang lah. Ya, jangan sudah miskin duduk paling depan, tahu diri, ya kan? Itu. Jadi ini yang sedang terjadi. Baik, nah kita lanjutkan lagi. Karena dia punya bapak rohani yang baik. Karena dia dididik secara benar. Ya, kembali ke situ. Dia ikut kepada Elia. Bukan karena Elia ini maha kaya. Ya kan? Kalau kita lihat. Selama mereka berjalan, selama mereka itu tidak pernah sekalipun bahkan Elia itu punya keledai. Padahal kalau mau bisa. Dia nabi yang sangat terkenal. Kita tahu bahkan hari-hari ini katakan di belakangan ini dalam kisah sekarang ini masa kini. Kalau kita punya karunia-karunia kenabian, kita dengan mudah bisa mengumpulkan harta kekayaan. Kenapa? Kita bisa sampaikan misalnya kepada orang kaya ketika kita layani. Maaf ibu, maaf bapak, Tuhan bilang begini usahamu. Tuhan bilang kau harus usaha ini, mungkin kau harus invest ini, kau harus begini. Tepat, akurat mereka untung. Kita bisa secara materi, begitu mudah mengumpulkannya. Iya kan? Tetapi kita lihat. Elia punya hidup sederhana. Ya. Jadi kita mau lihat apa sekarang? Ciri-cirinya dulu, bagaimana kita ini bisa hidup, ya supaya jangan sampai bapak rohaninya makmur, ya kan, anak rohaninya ini ya kerjanya cuma kumur-kumur, ya, ini yang terjadi. Jadi kenapa seperti ini? Jadi yang pertama dulu punya bapak rohani yang benar, yang mengajarkan hal-hal yang benar, ya, punya bapak rohani yang tidak memandang muka, punya bapak rohani yang kerjanya cuma menyenangkan Tuhan. Tidak menyenangkan dirinya sendiri, tidak memandang muka, nggak peduli. Itu yang penting yang pertama. Ya, ini yang inti dulu supaya kita tidak kemudian apa? Ya, kita hanya menjadi penonton dan pendengar yang baik.
Setiap kali mungkin ibadah kita hanya mendengar, oh kesaksian demi kesaksian yang dahsyat. Bahwa mungkin, ya kita sudah buka cabang, saudara-saudara. Dalam tahun ini kita bisa buka cabang 200. Ya, 200 cabang, tapi itu semua bekas cabangnya orang lain. Itu kita take over. Ya, ini. Jadi kita mau perhatikan. Atau juga mungkin, ya kita bertambah jiwa-jiwa. Tapi, ya dari 1.000 orang yang bertambah itu cuma 50 kita baptis. Sisanya 950 itu transmigran dari tetangga sebelah. Ya. Ini yang kita mau lihat kembali di sini. Ya. Kenapa kita perhatikan? Apa yang kita dengar, ya, dari mungkin orang-orang senior kita, apa yang kita dengar dari mimbar, bahkan apa yang mungkin kita dengar dari bapak-bapak rohani kita. Kita tidak alami. Kita tetap hidup dalam pergumulan, dalam kesusahan, kita hidup dalam problem, kita hidup dalam permasalahan, dalam beban berat. Sementara mereka selalu bersaksi, wah begini mudahnya Tuhan. Ketika kami butuh Tuhan adakan. Bukan hanya adakan, tapi mengirimnya dengan begitu berlimpah. Kalau kita hanya butuh mungkin satu mobil box kecil, Tuhan mengirim satu kapal. Ya kan? Ini yang sedang terjadi, ketimpangan-ketimpangan seperti ini. Dan kita tidak sadari, kita anggap oh itu mungkin ya itu bagian dari pergumulan hidup. Nah ini cara pandang positif yang salah. Ya, oh itu mungkin, ya itu ujian. Ya, seringkali mungkin sedikit selalu ngomongnya ujian. Saya yakin tidak ada satupun sekolah, universitas, college yang begitu luar biasanya sehingga setiap hari ada ujiannya. Saya yakin tidak ada. Ya, tapi juga saya yakin tidak ada sekolah yang begitu baiknya yang tidak ada ujiannya. Ya. Jadi kalau kita mau jujur sekarang, kita bisa melihat ada gap. Ya kan? Kemudian apa? Tidak ada transfer faktor dari hidup orang percaya, yaitu anak-anak rohani dengan para bapak rohani. Ya, sementara bapak rohani dia doa satu kali dijawab, anak rohani berdoa satu kali pun belum terjawab. Ya. Jadi yang pertama tadi jelas sekali, kepada siapa kita menjadi anak rohani. Terus kedua kita mau perhatikan, yang kita ikuti apanya? Yang membuat kita tertarik menjadikan bapak rohani apa? Apa dia itu karena, waduh pak, mobilnya pak, waduh pak, hartanya pak, waduh pak, itu yang itu. Kita lihat, Elia kita perhatikan, dia tetap hidup sederhana. Terus apa yang membuat Elisa tertarik? Nggak ada kan kalau kita perhatikan dalam dunia kekristenan saat ini. Ya, seringkali dalam ibadah kadang-kadang untuk promosi supaya orang datang. Kadang-kadang ada hal-hal yang berlebih-lebihan. Ya, saya pernah alami itu. Ya, kan saya sering pelayanan di salah satu kota. Ya, di kota itu tidak ada gereja yang lebih jemaatnya daripada 500 orang. Itu sudah terbesar. Nah, ya. Dan tempat saya biasanya pelayanan khotbah kalau saya diundang oleh gembalanya di situ jemaatnya saja cuma beberapa ratus orang. Dan itu termasuk yang salah satu terbesar di kota itu, tidak ada jemaat sampai ribuan. Tetapi kemudian ada selebaran. Ya. Ketika si hamba Tuhan dari kota itu datang ke kota lain, ditulis dia mengembalakan 3.000 jemaat di kota itu. Tidak ada satupun gereja di kota itu 3.000. Supaya kenapa dilebih-lebihkan? Supaya orang mau datang. Bahwa dia hamba Tuhan yang dipakai, dia hamba Tuhan yang mengembalakan gereja besar, dia hamba Tuhan yang punya jemaat sekian ribu. Padahal di kota itu hanya ada paling besar 500 orang. Jadi kita mau perhatikan dulu apa? Kita seringkali tertarik dengan lebih banyak hal-hal jasmani daripada hal-hal rohani. Kita seringkali lebih tertarik mengikuti keberhasilan-keberhasilan secara materi, bukan keberhasilan secara rohani. Ya, Tuhan Yesus saja kita perhatikan, dia lahir di kandang domba, dia sederhana. Ya, dan seumur hidupnya hanya satu kali naik keledai. Hanya satu kali, sisanya jalan kaki terus. Dia mungkin ada yang bilang para pengubah kehidupan, loh Pak, kalau Bapak nggak pernah naik mobil, jalan kaki terus. Bukan. Ya, bukan itu maksudnya. Ya, tapi dia mengajarkan bagaimana hidup sederhana supaya kenapa? Hidup kita tidak untuk mengumpulkan semua, tapi untuk menyalurkan semua. Ya. Kita lihat kembali sih. Kalau kita perhatikan, kalau katakanlah Elisa hidup ya saat ini, tahun ini bersama kita. Terus Elisa punya pandangan persis seperti banyak di antara kita. Dia pasti tidak ikut Elia. Kenapa? Apa sih yang bisa dibanggakan? Secara materi tidak punya. Ya kan, kemudian pelayanannya apa? Keliling melulu, jalan sana, jalan sini. Ya tidak punya jemaat yang banyak. Ya, materi tidak punya, jemaat tidak punya. Apalagi yang diikuti? Apa sih yang bisa kita harapkan dari orang seperti ini? Mau impartasi kekayaan, mana bisa dia sendiri miskin? Ya kan?
Ini yang sedang terjadi. Berarti yang kedua kita lihat. Ya, yang pertama tadi Bapak rohani. Yang kedua, kita ikut karena apa? Apa sih yang kita lihat sehingga kita ikut? Ya. Saya masih ingat di salah satu kota beberapa tahun yang lalu ketika kami adakan kebaktian kebangunan rohani. Ya. Saya diundang menjadi pembicara, tiba-tiba di waktu ibadah berlangsung mereka membawa banyak orang sakit. Banyak orang sakit dibawa. Ya, ditaruh di depan semua, ditaruh di depan. Saya biasa saja, saya santai, saya khotbah selesai. Ya, begitu saya selesai biasanya ya buat para pengubah kehidupan yang biasa ikut dalam ibadah-ibadah kita di restoran Dermaga ya, yang bekerja sama dengan persekutuan doa ya. Itu biasanya kan habis firman Tuhan ya, kita itu doa, apa kehendak Tuhan. Ya. Seperti misalnya nanti malam ini kan kita ada jam 7 malam di restoran Dermaga ya. Itu persekutuan doa Gunung Tabor. Jadi kita perhatikan waktu kita doa ya, Tuhan bicara sesuatu. Nah, biasanya selalu seperti itu. Kalau saya biasa mimpin saya selalu berdoa apa pesan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, kadang-kadang ketika kita bicara, kita tidak kasih Tuhan bicara. Kita yang bicara sampai akhir terus amin. Ya, padahal mungkin kalau seperti rapat-rapat misalnya ya, para manajer bicara, kemudian pasti terakhirnya Chief Executive Officer-nya bicara. Mungkin itulah adalah direkturnya, presiden direkturnya, atau mungkin presiden komisarisnya. Ya. Nah, kembali ke peristiwa berapa tahun lalu itu. Saya selesai saya firman Tuhan, saya nyampaikan, kemudian kita berdoa, Tuhan mungkin ada pesanmu di tengah-tengah kami. Ya. Langsung Roh Kudus bilang apa? Tinggalkan tempat ini sekarang juga. Saya katakan, Tuhan, mereka bawa orang-orang sakit. Tinggalkan tempat ini sekarang juga. Saya katakan, Tuhan, panitia sudah bawa orang-orang sakit begini banyak. Mereka mencari kamu, bukan mencari aku, kata Tuhan. Oh, saya mengerti. Baik Tuhan, berarti mereka sedang berharap ke saya untuk kesembuhan. Berarti saya salah. Mereka tidak berharap ke Tuhan. Mimbar. Kemudian saya serahkan, panitianya bingung. Kenapa? Sudah bawa orang-orang sakit segini banyak, Pak. Kenapa tidak didoakan? Mereka datang bukan mencari Tuhan, tapi mencari hamba Tuhan. Ya, mungkin ada para pengubah kehidupan bilang, oh mungkin Bapak tidak punya karunia kesembuhan. Saya juga dipakai dalam karunia kesembuhan. Ya, bahkan kalau pelayanan di luar negeri banyak terjadi kesembuhan demi kesembuhan. Ya, contohnya waktu saya di Australia di kota Melbourne, itu ada satu orang yang buta ketika dilayani melihat. Ya, itu di dalam ibadah banyak saksinya. Ya, belum lagi di tempat-tempat lain yang terbaru pun kemarin ada orang kanker. Ya, itu sudah stadium 3B. Ya. Itu kanker serviks, sudah menjalar ke liver, sudah menjalar ke usus. Ususnya sudah lengket. Ya, ketika didoakan sembuh. Kita mau perhatikan apa? Mereka berharap ke hamba Tuhan. Oh, kalau hamba Tuhan ini datang saya pasti sembuh. Kalau hamba Tuhan ini layani saya, mereka imannya ke manusia, bukan ke Tuhan. Ya, di situ saya mengerti waktu Tuhan bilang tinggalkan tempat ini sekarang. Ya, kita tinggalkan. Walaupun kemudian panitia jadi marah. Kita sudah bawa orang sakit semua, dia tinggalkan begini saja ibadah ini. Nah, kenapa? Kadang-kadang ya, lebih mudah berharap ke hamba Tuhan daripada ke Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, kita lihat kembali sekarang kasusnya Elisa. Ya, kita lihat kembali kasusnya Elisa. Ya. Jadi poin yang kedua sudah jelas. Ya, apa yang kita lihat? Kita lihat suatu kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Kita mungkin tidak melihat dia berhasil secara materi, tapi dia luar biasa berhasil secara rohani. Dia dipelihara Tuhan. Ya, dia berkenan kepada Tuhan. Memang kalau kita perhatikan, ya, di perjanjian lama, Abraham adalah contoh yang lengkap. Dia sukses secara materi dan jasmani. Makanya firman Tuhan katakan di perjanjian baru, di dalam Kristus, melalui korban Kristus, kita menerima janji Abraham yang diberkati dalam segala hal. Kita perhatikan, memang Abraham adalah contoh yang lebih lengkap daripada para nabi yang lain, karena Abraham diberkati jasmani rohani. Ya, di bumi dia kaya raya, mati dia masuk surga. Jangan sampai kita mewarisi seperti Lazarus, di bumi miskin luar biasa, mati masuk surga. Itu juga tidak lengkap. Tapi juga kita jangan mengikuti seperti orang kaya itu, yang Lazarus selalu tinggal selalu terbaring di depan pintu rumahnya. Dia secara materi luar biasa kaya, tapi mati masuk neraka. Harus seimbang. Ya, di bumi kaya raya, mati masuk surga.
Nah, kita mau perhatikan kembali poin yang ketiga sekarang. Ya. Ketika Elisa sudah meninggalkan segala kenyamanan hidupnya, kekayaan, kemakmuran, kenyamanan, karena kenapa? Dia kan menjadi hamba ikut Elia. Dia menjadi bujangnya, dia menjadi kasarnya pesuruh daripada Elia. Iya kan? Mungkin zaman sekarang istilahnya personal assistant. Asisten pribadi. Kita tidak tahu asisten pribadi zaman Elia itu kerja apa saja. Apakah juga termasuk nyuci baju dan lainnya, atau seperti zaman sekarang personal assistant cuman bagian ngurusin jabatan sekretaris misalnya, ngatur jadwal pelayanan atau lain-lain. Kita tidak tahu. Nanti ketemu Elia di surga kita tanya waktu itu bagaimana kisahnya. Kalau nggak ketemu nggak bisa tanya. Ya. Jadi saya tidak mau tafsirkan. Oh mungkin, jangan pakai mungkin ya. Karena mungkin itu bisa mencelakakan. Ya baik. Jadi kalau kita perhatikan kembali di sini poin-poin yang selanjutnya, tadi kita sudah belajar 1-2 poin dan sekarang kita akan lanjutkan poin yang ketiga. Ya. Apa lagi yang dilihat oleh Elisa? Dia sudah meninggalkan segala sesuatu, sudah taat, bahkan mau menjadi bujang, mau menjadi pesuruh, mau menjadi hamba daripada Elia. Tetapi itu tidak kemudian begitu dia menjadi hamba 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan atau 1-2 tahun, kemudian dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Dia bisa menjadi seperti tuannya, bahkan lebih hebat dari tuannya. Tidak. Itu bisa terjadi belasan tahun. Ya, saya tidak tahu persisnya karena ada buku yang saya baca ada bilang 20 tahun. Ya. Ya, jadi mungkin mereka lebih mengerti, mereka bisa cek dari zaman pemerintahan siapa ke zaman pemerintahan siapa, raja siapa, itu diperkirakan tahun sekian-sekian. Ya, saya tidak mau terlalu teknis dan terlalu teologis ya, karena nanti juga terlalu pusing kita mendengarnya. Tapi kita lihat, itu berbelasan tahun kemudian. Berarti apa? Ya, zaman sekarang banyak selalu cerita instan. Ya, cerita instan apa? Mari hadir ibadah pelepasan dari kemiskinan. Mari hadir ibadah pelepasan masalah rumah tangga, masalah ekonomi. Ya, begitu mudahnya dibuat. Begitu seakan-akan pekerjaan proses daripada pekerjaan Tuhan dalam hidup seseorang begitu cepat, begitu mudah. Hanya lewat ibadah-ibadah. Datang, terima urapan, seperti itu. Tidak terjadi seperti itu. Ada proses belasan tahun. Kalau kita perhatikan, kita ambil secara garis besar. Ya. Proses seseorang, ya, untuk sampai kemudian Tuhan promosikan, Tuhan angkat. Ya, Musa adalah salah satu contoh yang sangat ekstrim. 40 tahun. Ya. Usia 40 dia tinggalkan Mesir, lari ke Median. Kemudian usia 80 baru dipanggil Tuhan. Ada 40 tahun proses. Tapi kalau kita perhatikan kemudian Raja Daud, kita perhatikan Yusuf, itu berkisar antara 12 sampai 14 tahun proses. Ya. Dan ada satu buku rohani juga yang saya baca dikatakan, ya proses Tuhan memang berjalan seringkali belasan tahun. Berarti apa? Kalau kita perhatikan, tidak ada kasarnya percepatan. Mari saudara hadir dalam ibadah percepatan. Ya saudara yang usahanya jalannya lambat sekali hadir. Ya kami akan importasikan semuanya serba cepat. Bahkan mati pun akan dipercepat. Ya. Kemudian orang berharap datang dan kemudian mereka berharap semua terjadi dengan cepat. Kita lihat poin yang ketiga. Belasan tahun Elisa menjadi hamba. Tidak instan, tidak cepat, tidak 1-2 bulan, tidak 1-2 tahun. Itu proses yang panjang dan lama. Seringkali orang Kristen tidak menghargakan proses, tetapi sangat mengharapkan hasil. Bagaimana ada hasil tanpa proses? Tapi Pak, zaman sekarang kan bisa Pak, semua ada bumbu instan, ada mie instan, ya kan? Semua main instan. Kita tahu, masakan yang dimasak instan seringkali kalah dari masakan yang dimasak dengan waktu yang seharusnya. Bahkan kalau kita membuat misalnya di dalam daging itu benar-benar meresap rasanya, kita harus melakukan apa? Proses marinated namanya kalau di dalam pelajaran food production. Apa itu marinated? Harus direndam di dalam bumbu itu mungkin 1 malam supaya bumbunya benar-benar meresap ke dalamnya. Kita tidak bisa hanya oles-olesi itu daging dengan bumbu kemudian kita barbecue panggang. Di dalamnya tidak ada rasa apa-apa, di dalamnya hambar. Jadi memang ada beberapa yang bisa dipercepat. Contohnya, yang dipercepat kalau secara rohani. Ya kita bisa lebih banyak belajar, bisa lewat hamba Tuhan di gereja, bisa lewat hamba Tuhan di TV, bisa lewat hamba Tuhan di radio. Kita bisa lebih cepat belajar lebih banyak. Oke, itu bolehlah percepatan yang bisa diterima.
Tetapi kalau percepatan, ya, baru ada masalah sebentar langsung tertolong, itu tidak akan teruji iman dan ketekunannya. Kalau ada problem sedikit langsung tertolong, tidak akan teruji dan tidak akan apa yang terjadi. Tidak akan ada permukaan pribadi. Orang itu tidak akan bisa cukup merendah di mata Tuhan kalau masalahnya cepat terjawab. Orang itu tidak akan bisa benar-benar bergantung kepada Tuhan kalau begitu ada masalah dia tertolong. Ya. Ada hal yang tidak bisa dibentuk hanya lewat khotbah. Ya. Banyak hal yang tidak bisa berubah hanya lewat khotbah mimbar. Tetapi sangat banyak hal yang bisa berubah lewat proses peremukan, penghancuran. Ya, baik secara ekonomi dan lain-lain dalam hidup seseorang supaya dia berubah. Ya, ilmu psikologi mengakui, ya, seseorang bisa berubah kalau dari kehendaknya sendiri, dari tekadnya sendiri. Tingkat perubahannya hanya 20%. Hanya 20% dia bisa berubah kalau dari tekadnya sendiri. Tetapi diakui oleh ilmu psikologi, dia bisa berubah sempurna. 20% keinginan pribadinya untuk berubah, 80% keadaan yang memaksa dia berubah. Maka dia akan berubah dengan luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan para pengubah kehidupan, kita seringkali dinabobokkan dengan ajaran yang mudah dan murah. Pokok percaya saja. Ya, kita nunggu. Kita tidak tahu apa yang menjadi bagian yang harus kita lakukan. Kita tidak mengerti bahwa ada hal yang harus kita kerjakan yang menjadi bagian kita. Contohnya, ya, di perjanjian lama, Naaman, dia berharap apa? Ya, ketika dia datang, dia berharap Nabi Tuhan hanya menggerak-gerakkan tangannya, terus berdoa, dan dia sembuh. Ya kan? Betul. Tapi Elisa bilang apa? Kau pergi mandi sana ke sungai Yordan 7 kali. Dia marah-marah. Dia bilang setidak-tidaknya dia keluar dulu, tumpang tangan lah, gerak-gerakkan tangannya lah. Iya kan? Kita seringkali suka yang seperti itu. Kita suka penumpangan tangan seperti Naaman. Kita tidak suka perintah Tuhan. Ya, kita suka doa-doa, kita suka digerak-gerakkan tangan di atas kepala kita, ya kan, diurapi kepala, digosok-gosok di situ. Kita senang. Ya, itu Kristen Naaman. Tapi Naaman kemudian disadarkan oleh bawahannya. Dia bilang, Bapak, kalau Nabi itu suruh engkau yang sukar aja engkau mau, kenapa yang gampang ini kau tidak mau? Kemudian dia membasuh dirinya 7 kali di sungai Yordan. Dan dia sembuh. Ada bagian yang harus dia lakukan. Bukan hanya semua bagian dibereskan hamba Tuhan. Ya. Nah, sementara banyak umat Tuhan berharap semua dibereskan hamba Tuhan. Banyak orang telepon saya, Pak, tolong doakan saya, tolong doakan saya. Saya bilang tidak, saya bukan dukun modern, dukun Kristen, bukan. Saya akan bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi penghalang jawaban doamu? Apa yang menjadi sumber masalahmu, akarnya di mana? Bukan sekedar, ya saya doakan Tuhan, orang ini punya masalah hutang, bayarkan ya Tuhan. Di surga Tuhan tidak cetak uang. Bagaimana dia bisa kirim uang, dia tidak cetak uang di situ. Iya. Kemudian ada masalah rumah tangga. Tuhan, ini setan yang bikin tidak rukun. Saya katakan kan Alkitab bilang, Tuhan Yesus sendiri bilang, setan di mana sengatmu? Sudah tidak bisa menyengat lagi, tapi kok bisa bengkak? Ya, anak Tuhan kok bisa sakit lagi, padahal sudah nggak bisa disengat, kata firman Tuhan. Iya kan? Ayo kita bilang setan sudah dikalahkan. Iya toh. Tapi kerjanya anak Tuhan saling menyalahkan. Ini yang jadi masalah. Ya, jadi poin ketiga kita kembali ke sini supaya kita benar-benar mantap. Ya. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Dia dididik dalam waktu yang lama. Kita tahu walaupun misalnya sekarang dalam ilmu konstruksi, ya, ada semen yang lebih cepat kering. Tetapi coba lihat orang kalau bangun jembatan. Begitu selesai dicor jembatan itu, kemudian dikasih beton, bolehkah kemudian kendaraan lewat? Tidak boleh. Walaupun ada semen yang lebih cepat kering, mungkin ada teknologi campuran beton yang lebih kuat, lebih cepat kering, tapi tidak bisa langsung lewat. Ada jeda waktu sampai kemudian jembatan itu dibuka. Karena benar-benar betonnya sudah kering. Tidak boleh pakai doa, dalam nama Yesus kami liwat saja Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan jaga jembatan ini. Tidak boleh, pemerintah tidak akan kasih. Kenapa? Ada waktu yang dibutuhkan. Kalau bahasa Inggris bilang, in everything it takes time. Semua membutuhkan waktu. Tapi orang Kristen kalau diajar, apa yang kita harus rubah? Apa yang harus kita tunggu? Apa yang harus kita lakukan yang menjadi bagian kita supaya pertolongan Tuhan terjadi? Kita tidak suka. Tapi ada yang mungkin bilang, Pak, bagaimana kita? Apa itu? Mau tahu kehendak Tuhan? Mau tahu apa halangan yang membuat saya tidak tertolong? Ya itu pengajaran. Dengan pengajaran kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Dan
Kalau kita lakukan akan bagaimana, dan apa yang kita tidak lakukan dan apa akibatnya. Dengan pengajaran. Kemudian dengan pengajaran juga kita akan tahu bagaimana merespon ketika ada masalah. Iya kan? Kita akan mulai apa? Seperti katakan seseorang yang terdidik dalam ilmu teknik. Katakanlah dia montir mobil. Ya ketika mobil tidak bisa hidup, dia akan periksa urutannya. Mungkin dari akinya, mungkin dari dinamo starternya, dia akan urut periksa. Iya kan? Ada prosedurnya, dia akan memeriksa dengan detail urutannya supaya akhirnya dia menemukan. Ya, atau seorang ahli elektronik lah, katakan yang sederhana, memperbaiki TV. Dia akan memeriksanya, oh rusaknya begini, dia akan periksa urut dari urutannya kemana-kemana. Tapi kalau dia tidak mengerti, sembarang periksa sampai korslet terbuang akhirnya. Pengajaran yang menentukannya, pengajaran yang membuat kita lebih dewasa, pengajaran yang membuat kita bisa merespon yang benar, pengajaran yang membuat kita ketika ada sesuatu masalah, kita mengerti ini masalah adalah pencobaan, ini masalah adalah teguran, ini masalah adalah hukuman, atau ini masalah adalah ujian. Dengan pengajaran, banyak orang pusing. Kenapa begini Pak? Kenapa? Ya, makanya waktu kami hubungi Ibu Betty untuk bisa diberikan waktu ya untuk siaran di Radio Sangkakala. Ya, Ibu Betty ada tanya sedikit. Mau acaranya gimana Pak? Ya, saya katakan kita mau bikin konseling orang susah. Dia bilang kalau orang susah banyak sekali Pak. Ya, mau dari pagi sampai malam juga cari orang susah di Surabaya banyak sekali. Ya, saya katakan memang betul orang susah banyak sekali. Ya, bahkan kalau kita perhatikan kalau kita ke Bali ke jogger yang di Kuta itu ada satu kaos yang bunyinya bagus sekali. Mengapa lebih banyak orang susah daripada orang bahagia? Di situ kaosnya benar. Kenapa lebih banyak orang susah dari orang bahagia? Ya, jadi kalau ingin tahu jawabannya pergi belilah kaos itu kalau liburan ke Kuta, cari itu masih ada kaosnya ya di jogger. Ya, kita tidak bahas kaos itu dulu karena ini pelayanan firman Tuhan bukan jualan kaos. Ya, baik kita lihat lagi. Ya, apa dikatakan firman Tuhan? Ya. Ketika Elisa bertahan dalam didikan sekian tahun, tidak kemudian naik pangkatnya, tidak ada dikatakan sudah dia ikut Tuhan sekian tahun dia menjadi wakilnya Elia, tidak ada. Dan kalau kita perhatikan belum ada satupun mujizat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan lewat dia, tidak ada. Tapi dia setia. Kita tahu kisahnya ketika Elia bilang aku mau ke Yeriko, aku mau kemana, dia bilang pokok aku ikut terus. Kita lihat apa? Ya, karakter yang keempat, kesetiaan. Tidak ada peningkatan, tetapi setia. Kalau kita orang Kristen, ya, seringkali kita merasa apa? Kalau hidup kita monoton saja kita sudah menganggap itu menurun, padahal itu datar, tidak menurun. Misalnya gaji sama 2-3 tahun lalu sama, kita menganggap ini menurun. Ya kan perbandingannya nilai inflasi, Pak. Ya, atau misalnya kerja di posisi kita, pangkat kita, jabatan kita di perusahaan atau di mana, ya. Sama saja kita menganggapnya apa? Ini penurunan, padahal itu cuma datar jalannya. Jadi orang Kristen ini aneh. Jalan yang datar dianggap menurun. Hanya jalan yang menanjak tajam itu dianggap menanjak. Kalau nanjaknya pelan-pelan, ini kayaknya datar-datar aja, Pak. Aneh. Makanya kadang-kadang kita perlu belajar ilmu geometri, ini geometri, saya lupa bahasa Indonesia apa, supaya kita mengerti yang namanya datar, yang namanya nanjak, sekian derajat sudutnya, supaya kita ngerti. Nah, orang Kristen seringkali misal 5 tahun lalu dia naik motor, ya kan? Dari motor jelek, kemudian setahun 2 tahun lagi dia dapat motor baru. Dia menganggap ini juga tidak peningkatan. Kenapa? Yang nama peningkatan dari roda 2 jadi roda 4. Dari roda 4 jadi roda 6 kol diesel. Maka dia pergi gereja pakai naik kol diesel, dipikir, wah ini mau antar bantuan ini di baksos. Ternyata bukan. Ya. Ini yang terjadi. Jadi kita harus belajar mungkin ya tentang ilmu sudut, ruangan, derajat dan lain-lain itu supaya kita ngerti sekian derajat ini tetap namanya naik. Jangan kalau minimal yang namanya naik itu 45 derajat, Pak, itu baru namanya naik. Ya kalau datar itu namanya turun. Nah, ini kita belum belajar ya bagaimana memakai kompas dan lain-lain. Baik. Jadi kita mau kembali kepada kebenaran firman di sini. Ya, saya berharap sebagai hamba Tuhan supaya para pengubah kehidupan, para pendengar Radio Sangkakala ini ya mau mendengar walaupun waduh ini keras Pak, saya punya masalah di khotbah keras, saya butuh penghiburan, saya tidak butuh teguran. Ya, persis seperti orang sakit dia pergi dokter, dokternya bilang bapak punya asam urat, berhenti makan kacang-kacangan, berhenti makan bebek. Dia bilang bapak saya cuma cari obat, jangan tegur saya, kasih saya obat saja untuk asam urat. Nah ini modelnya banyak orang Kristen seperti itu, dia lebih pintar dari dokternya. Ya kalau bahasa Jawa keminter sama kemelinti. Ya seperti itu.
Saya pernah seperti itu, dan berapa kali saya ngalami ketika mendoakan orang, ada pesan Tuhan, dia marah. Bapak saya cuma minta didoakan. Dia katakan begitu. Ya, saya masih ingat sepasang suami istri. Ya, mereka punya usaha besar. Mereka importir di Jakarta. Ya, salah ada produk-produk yang memang mereka import untuk seluruh Indonesia dan tidak ada importer lain. Ya, ketika saya diundang ke rumahnya, habis saya khotbah di gereja mereka, kemudian pengusaha ini undang saya ke rumahnya. Duduk di rumah, istrinya mulai cerita, pokok suami salah, suami saya pokok, wah itu sekalah senapan mesin. Ya, kemudian saya katakan, ibu kita berdoa saja. Saya tidak tahu apa jawaban Tuhan atas masalah ibu, kita berdoa. Ketika kita berdoa, mulailah teguran dari Roh Kudus kepada istrinya. Ya, istri yang kasar, istri yang sangat menuntut, istri yang dominan luar biasa. Ya, saya sampaikan berapa pesan Tuhan, dia bilang, Bapak, saya undang Bapak ke sini untuk tegur suami saya, bukan tegur saya. Ya. Jadi kita mau lihat apa? Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Dia tahu yang sakit siapa. Ya, orang yang sakit seringkali tidak merasa sakit. Kenapa? Iya, memang dia tidak sakit, tapi dia menyakitkan yang lain. Tentu saja orang yang menyakitkan orang lain, orang yang menyakitkan itu tidak merasa sakit, tapi orang yang disakiti pasti merasa sakit. Ya, ya sudah, saya katakan, kalau tidak mau ditegur firman, ya sudah, mau apa lagi? Saya tegas. Kemudian dia katakan, Bapak, kami kalau gini kami batal undang Bapak ke Seattle, Amerika untuk khotbah di situ. Saya katakan tidak, saya juga tidak tertarik, saya katakan. Ya, karena kenapa? Kadang-kadang orang Kristen itu seperti itu. Undang hamba Tuhan, kalau hamba Tuhan yang ngomong persis seperti mau dia, ya dia pikir-pikir untuk memberkati, itu baru pikir-pikir loh. Ya, itu pun kalau dia ngomong persis mau dia pikir-pikir memberkati. Apalagi ngomong tidak seperti yang dia mau. Itu minta ampun sudah. Iya kan, tiba-tiba tangannya seperti dilem Alteco, tidak bisa terbuka. Baik. Jadi kita mau ambil intinya sekarang. Ya, bertahun-tahun ya, Elisa ikut. Tidak ada peningkatan. Bahkan sebelum Elia naik ke surga, dia tidak ada dicatat Elisa melakukan mujizat, tidak ada. Tetapi lihat, ada ketekunan, ada kesabaran. Ya kan, terus ada hati yang terus merendah. Tidak menuntut, sudah sekian tahun aku ikut. Ini kan sudah masuk tahun, kalau mengikuti salah satu buku yang saya baca, ini sudah tahun ke-20 dia ikut. Mana peningkatan, mana hasil, mana bukti, mana berkat ikut. Tidak ada. Tapi dia terus ikut. Baik. Jadi sudah hampir 1 jam kita mendengarkan. Saya akan rangkum semua dengan cepat. Apakah para pengubah kehidupan puas hanya menjadi pendengar dari kesaksian-kesaksian yang hebat, kesaksian-kesaksian yang dahsyat dari orang lain, mungkin dari bapak-bapak rohaninya? Kalau puas seperti itu, silakan lanjutkan saja. Tapi kalau kita merasa, kenapa kesaksian mereka luar biasa, tapi kesaksian saya kok biasa-biasa? Mari kita renungkan apa yang tadi kita dengar. Yang pertama, Elisa tidak salah memilih bapak rohani yang hidup benar, yaitu Elia. Elia yang tidak memandang muka, Elia yang menyampaikan apa yang Tuhan suruh sampaikan. Dia tidak peduli walaupun itu raja. Dia sampaikan, dia tidak menjilat raja untuk mendapat fasilitas dan lain kekayaan dan lain-lain. Dia hanya sampaikan kehendak Tuhan. Dia taat bukan karena ada hasil yang luar biasa, ada berkat yang begitu besar menunggu. Seperti ketika dari sungai Kerit disuruh pergi ke Sidon. Dari luar Israel sebelah selatan menuju keluar dari batas Israel sebelah utara. Sekian ratus kilometer dia berjalan. Hanya untuk sepotong roti kecil. Ketaatan hanya ketaatan. Bukan karena iming-iming janji, berkat, kekayaan, dan segala macam. Ya. Kemudian, kita kalau ikut, untuk apa? Yang kedua, apa sih motivasi kita? Apa sih fokus kita? Kekayaankah? Keberhasilankah? Materikah? Atau yang lain? Sehingga kita ikut. Sehingga kita ikut-ikutan. Ya, di mana-mana saya ketemu fenomena orang pindah-pindah gereja. Ya. Gereja yang jemaatnya pindah pasti pahit. Tapi gereja yang ketimpa jemaat yang pindah pasti glory, haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi dari 2 orang hamba Tuhan bingung. Satu mengeluh, satu memuji. Kacau semuanya. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Ya. Elisa sabar. Elisa menunggu.
Sehingga ketika Elia naik ke surga, dia menerima urapan yang luar biasa. Dia lebih daripada bapak rohaninya. Kita mau lihat sekarang. Apakah kita hanya puas ketika orang-orang yang kita jadikan sebagai pengajar kita, orang-orang yang kita jadikan teladan, orang-orang yang kita jadikan mungkin idola, mereka sukses, mereka kaya, mereka berhasil. Sementara kita semua sampai hari ini berdoa ikut Tuhan tanpa hasil. Kita mau mengambil sikap seperti Elisa. Kita mau memilih, Tuhan berikan aku bapa rohani yang seperti Elia. Bukan menawarkan kekayaan. Bukan seperti seorang MLM yang sudah masuk member Diamond. Yang menawarkan kalau ikut MLM kami bisa dapat mercy seperti saya. Tidak. Ya. Tetapi melihat hidup yang bisa diteladani. Hidup yang benar di mata Tuhan. Mengutamakan benar di mata Tuhan. Masalah berkat pemeliharaan Tuhan pasti pelihara. Buktinya ketika di Israel kelaparan, Tuhan pelihara Elia di tepi sungai Kerit. Ketika mereka tidak punya bahan makanan, bahkan bukan hanya di Israel kelaparan, bahkan negara-negara sekitarnya pun kelaparan. Buktinya, ya kan, di daerah Libanon kelaparan juga, Sarfat itu pun tidak punya makanan. Tapi Elia tetap terpelihara. Jadi hari-hari ini kita mau memilih. Biarlah Tuhan yang pilihkan. Tuhan yang menjadi teladan. Bukan menawarkan MLM, tapi menawarkan pengenalan akan Tuhan. Menawarkan pengajaran yang sehat, yang benar. Dan yang terakhir tadi yang paling penting. Dia menunggu. Dia tetap setia. Dia tidak marah ketika dia melihat tidak ada peningkatan dalam hidupnya, dalam karir pelayanannya. Dia tidak marah. Dia ikut terus. Dan Tuhan memakai dia dalam mujizat-mujizat yang 2 kali lebih banyak daripada Nabi Elia. Mungkin buat kita bangsa Indonesia, ya, orang-orang percaya di Indonesia, hal itu hal yang biasa. Tapi buat orang Israel itu hal yang luar biasa. Karena kenapa? Nabi yang paling besar menurut mereka adalah Musa dan Elia, bukan Musa dan Elisa. Kenapa? Karena Musa adalah orang yang menurunkan Taurat, menurunkan agama Yahudi kepada mereka. Dan Elia adalah nabi yang menyelamatkan agama Yahudi dari penyelewengan Ahab, penyembahan berhala. Itu 2 nabi utama buat mereka. Dan kita tahu kisahnya juga ketika Tuhan Yesus ada di gunung. Yang dia temui adalah Musa dan Elia, bukan Musa dan Elisa. Tapi kita lihat, dalam pelayanan, Elisa dipakai lebih hebat daripada Elia. Hari-hari ini, mari kita berdoa. Bukan hanya buat diri sendiri, kita juga berdoa buat bapak-bapak rohani kita. Supaya mereka bisa hidup benar. Hidup benar, hidup benar, hidup benar. Sehingga yang mereka impartasikan hal-hal yang bisa kita teladani. Yang kita lihat hal-hal yang bisa kita teladani. Kemudian kita mengambil sikap seperti Elisa. Kita ikut karena apa? Kita bergabung karena apa? Kita pindah karena apa? Nah, mungkin ada tawaran. Hadirilah. Tahun depan pasti kaya. Bergabung dengan kami, tahun depan pasti punya mobil. Entah mobil-mobilan juga boleh kalau gagal. Iya. Kita mau perhatikan kebenaran di sini. Tuhan sedang mencari Elisa yang benar. Elisa yang bersikap seperti Nabi Elisa zaman dulu. Ikut karena melihat kebenaran, ketaatan. Bukan hal lain. Kita akan berdoa. Firman kita akan mendengarkan pujian. Dan sesudah itu, para pengubah kehidupan yang sedang mendengarkan diberikan kesempatan untuk menelpon, untuk konseling. Tapi mohon tidak menyebutkan nama. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menyinggung. Ya. Ini yang jelas. Yang kedua, tidak menyinggung. Menyebut kepercayaan lain. Kita hanya berdoa akan melayani masalah-masalah pribadi, ya, dan tolong tidak membawa sebanyak masalah, 3-4 masalah sekaligus, masalah tetangganya, tetangga sebelahnya, satu RT di dalam konseling online ini, ya, supaya banyak orang yang bisa mendapatkan apa petunjuk Tuhan di dalam pergumulannya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah dibentangkan.
Bahwa seringkali kami mendengar keberhasilan, jawaban doa, hal-hal yang dahsyat dari orang-orang senior kami. Tetapi kami lebih banyak bergumul dalam masalah-masalah saja setiap hari. Sehingga kami hanya menjadi pendengar dan orang-orang yang hanya melihat, tapi tidak pernah menjadi orang-orang yang mengalami dan menikmatinya sendiri. Tolong kami Tuhan untuk bersikap seperti Elisa. Benar di mata Tuhan. Mengikuti fokus kepada hal yang benar. Bukan tertarik kepada hal yang sia-sia. Karena langit dan bumi ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tolong setiap kami di renungan yang singkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Si pengubah kehidupan, pendengar Radio Sangkakala. Yang mau membuka hati. Kiranya Tuhan berikan roh seperti Elisa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. The Voice of Love, kekasih Tuhan, kembali lagi dalam kebersamaan kita dalam program Pendewasaan dan Mujizat. Dan langsung saja ya, di line telepon, kami bukannya nggak mau buka line SMS ya, tapi sekarang lebih ke line telepon, oke? Dan 5046.000 bagi Anda, tanpa menyebutkan nama, tanpa mengandung unsur sara. Siapa ya Sarah itu? Bukan Sarah. Tanpa menyebutkan unsur sara, langsung saja ya, di 5046.000. Oke, shalom, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, langsung saja Ibu. Ya, saya minta tolong doa untuk pasangan hidup. Baik, itu saja? Iya. Baik, kita akan berdoa ya. Iya. Iya, tolong jangan ditutup. Iya, Pak. Bapak Surgawi, mungkin ada pesanmu buat anakmu ini. Dia sudah berdoa buat pasangan hidup Tuhan. Kami tidak bertanya berapa usianya, karena banyak orang mengatakan kalau 20-30 Tuhan masih campur tangan, kalau 30 ke atas Tuhan sudah angkat tangan. Tapi kami mau berdoa, Tuhan, karena dia wanita, dia masih ada Tuhan. Dari mana dia diambil, karena dia adalah tulang rusuk. Kami mau berdoa, mungkin ada sesuatu yang Tuhan hendak sampaikan. Mungkin ada sesuatu penghalang yang dia tidak mengerti, dan itu belum selesai. Satu penghalang yang tidak pernah terungkap. Mungkin sesuatu kutuk, kami tidak tahu. Tetapi Tuhan, mari kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang bisa memberi jawaban, Engkau yang bisa memberikan pertolongan, jawaban yang akurat, yang tepat, karena Yesus adalah jawaban. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan Yesus adalah kemungkinan, tapi Yesus adalah jawaban. Engkau bisa menjawab dia dengan tepat ya Tuhan, apa masalahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Baik, saya mau tanya ya. Halo? Ya, saya mau tanya, begitu kita doa tadi saya mendengar kata adik, adik apa? Apa yang bisa dimengerti kalau ada kata adik, adik? Adik? Iya, diulang 2 kali. Saya nggak punya adik. Iya, anak umur paling kecil, adik kan? Kenapa? Adik itu berarti sekarang ini anak paling kecil. Saya paling kecil. Iya. Terus selalu apa? Kakak-kakak gimana sih perlakukan adik ini kok, adik. Kakak saya. Saya mau tanya. Sekarang saya mendengar kata nomor 2. Kakak berapa orang? Kakak 2. Iya, nomor 2 gimana? Nomor 2 dirungkut. Iya, gimana dia selama ini? Oh, selama ini? Iya, kepadamu. Di rumah keluarganya. Iya, kepadamu gimana? Oh, kalau dibanding dengan yang nomor 1. Itu yang saya ingin tanya. Iya, itu dia. Kenapa, Pak? Iya. Sekarang pertanyaannya gini ya. Kan tadi saya dengar kata adik. Ya, ternyata kakak. Saya paling kecil. Iya, betul. Saya makanya dengar dulu. Makanya gini, adik kan? Ya. Makanya saya terus apa? Ternyata Tuhan bilang kakak nomor 2. Nah, jadi pertanyaannya sikap kakak nomor 2 kepada sang adik. Maksudnya kepada saya? Iya. Itu sudah berapa lama? Kalau dibanding sama kakak yang sulung kan enggak sebaik itu kan? Iya. Iya. Terus gimana perasaan selama ini? Perasaannya siapa? Iya, perasaan Anda. Oh, saya. Iya. Memang kesel. Ya, itu dia. Iya, kenapa Pak? Iya. Jadi sekarang, sudah berapa lama kesal sama dia? Bukan baru-baru kan?
Oh, sudah lama. Nah, itu dia. Saya sama saya saja, istrinya juga. Iya, makanya sampai sekarang kan nggak terjawab, nggak ada jodoh kan, karena hatinya masih penuh dengan kekesalan yang numpuk kan, belum bersih. Coba dikasih katakan pasangan, tapi hati kita masih penuh dengan hal-hal seperti ini, bisa nggak membahagiakan pasangan sih? Tapi kan saya punya masalah dengan kakak saya, bukan masalah dengan pasangan saya. Ya, ilmu psikologi pun mengakui ketika kita punya masalah dan segala macam, kita seringkali numpahkannya kemana-mana. Iya. Iya, jadi sekarang berdoa, Tuhan aku mengampuni kakakku yang nomor 2 itu. Oh, iya. Apapun yang dia lakukan, istrinya, ya, iparku itu apapun juga aku ampuni dia. Maaf Pak, istrinya enggak berbuat apa-apa. Oke. Hubungan saya sama ipar itu Iya. baik Pak. Oke. Jadi sekarang ampuni ya. Ya, berdoa sungguh-sungguh. Oke. Doakan sungguh-sungguh. Iya Pak. Sehingga terus apa, Tuhan, aku minta ampun. Ternyata aku ini selama ini terhalang doaku karena sikap hatiku itu. Kan firman Tuhan bilang doa orang benar besar kuasanya. Kan kita memang sudah tidak lakukan dosa-dosa yang menyangkut orang lain kan. Tapi di hati kita kan masih ada itu rasa sakit hatinya. Iya benar Pak. Ya itu kan kotor di mata Tuhan. Terus akhirnya apa? Ya, kita nggak dianggap benar oleh Tuhan. Iya Pak. Lah terus kalau doa orang tidak benar gimana? Kan tidak ada kuasanya. Iya Pak. Oke? Iya Pak. Jadi itu penghalangnya? Iya Pak. Baik, nanti pemberesan sendiri saya tidak usah bimbing supaya bisa banyak orang dilayani siang ini. Iya Pak. Iya baik, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Pak ya. Baik. Oke, bagiannya yang langsung aja ya 5046.000 untuk line telepon. Shalom, selamat siang, langsung saja. Shalom. Halo. Ya, dia nggak tahu sudah masuk telepon kayaknya. Iya. Shalom, selamat siang. Halo. Iya, silakan langsung. Langsung aja Ibu. Halo. Iya, silakan langsung. Halo, maafnya Pak. Anak saya itu yang cewek. Bisa lebih keras suaranya, kalau terlalu lembut kami tidak bisa dengar. Kami karunianya. Iya, silakan. Anak saya yang cewek itu sudah 27 tahun. Iya, usianya. Oh iya. Iya. Selama ini ya pernah punya pacar. Iya. Putus, berapa tahun putus. Iya. Kok enggak pernah. Terus ini kapan yang dapat jodoh yang dari Tuhan? Wah, jodoh dari Tuhan ya. Iya. Semua orang berharap jodoh dari Tuhan. Dulu mamanya doa nggak minta jodoh. Iya, tante saya mau tanya. Iya. Dulu mamanya minta doa nggak untuk jodoh? Doa juga ya, tante ya? Iya. Oke, sekarang jangan ditutup dulu ya. Iya. Iya. Oke, Bapak Surgawi ini mamanya yang berdoa buat anaknya yang belum dapat jodoh, usia baru 27 Tuhan. Tapi mamanya ingin supaya anak ini sudah ada kejelasan tentang pasangan hidup. Kami tidak tahu apa yang Tuhan rancang dalam hidup anaknya. Tapi yang kami tahu semuanya indah. Cuman masalahnya kami tidak tahu kami harus melangkahnya bagaimana. Apa jawabanmu Tuhan buat ibu ini tentang doa buat anaknya? Mari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu saya mau tanya ya. Saya mendengar kata 3. Apa ya 3 ya Bu ya? Apa? 3, angka 3. Iya. Nah saya mau tanya, ibu anaknya berapa? 2. Baik, berarti bukan itu kan? Saya mendengar kata 3. Dia udah pacaran berapa kali? Ya. Mungkin 3 kali. Oke. Karena saya mendengar kata 3. Ya, makanya saya tanya karena kadang-kadang Roh Kudus bicara satu kata yang saya tidak mengerti. Makanya kalau orang menelpon seringkali saya tidak minta dia supaya jangan tutup telepon karena ada hal yang saya perlu tanya. Ya? Iya, oke. Jadi berarti sudah 3 kali. Ibu yakin itu ya? Rasanya 3 kali. Baik, kita akan doa. Bapak Surgawi, iya. Kemudian apa masalahnya anak ini 3 kali pacaran? Ada sesuatukah Tuhan Yesus sampai engkau perlu mengingatkannya? Mari. Amin. Ibu, ya. Saya perlu gini ya, nanti tolong ditanya putrinya ya. Tentang yang nomor 3 ini loh, yang ketiga. Kalau yang 1 dan 2 itu nggak sakit sekali Bu. Padahal aneh ya, padahal biasanya kan orang cinta pertama sakit nih. Tapi ini nggak sakit yang 1, yang kedua. Yang ketiga ini yang benar-benar rasanya kok, aduh sakit banget. Nah, jadi ibu tanyain dia dulu nih. Benar tidak seperti itu, karena Tuhan bilang yang 3 ini benar-benar yang apa? Yang benar-benar berbekas, benar-benar menyakitkan yang nomor 3. Kalau nomor 1, 2 aneh ya. Biasanya kan yang cinta pertama yang paling sakit. Ini enggak, itu biasa aja yang pertama. Ya mungkin waktu itu cinta monyet ya, jadi enggak terlalu terasa. Ya begitu, metamorfose manusia kan hilang. Jadi ya, jadi nanti ibu tanya dulu ya, benar tidaknya. Kemudian
Kalau dia memang bilang benar, ya itu sekarang pemberesan dulu Tuhan. Minta dia gini doanya, Tuhan, buat hatiku tawar. Ya, tidak ada lagi rasa sakitnya, tidak ingat lagi. Bersihkan hatiku kembali, ya, bersihkan rohku kembali sehingga aku siap menerima yang dari Tuhan. Supaya waktu dia dipertemukan sama Tuhan, hatinya itu sudah normal, Bu, udah pulih. Karena kalau ada masih sakit hati sedikit, walaupun ke orang lain, itu bisa tumpahnya nanti ke pasangannya, Bu. Iya kan, banyak orang Kristen gitu, misalnya bapaknya keras sekali, kasar. Dia nikah, nanti dia jadi sensitif sekali sama pasangannya. Dikit ditegur, dia ngamuk, dia bilang kayak papanya. Kan itu kadang-kadang kan namanya luka batin itu bisa kemana-mana, Bu, siramannya ya, alirannya. Iya? Baik, itu saja. Iya, baik. Kalau misalnya Ibu tinggal di Surabaya, boleh datang tuh, Bu, nanti malam di ibadah kita. Iya, baik, Tuhan berkati. Oke. Bagi Anda yang ingin bergabung langsung aja 5046000 atau di line telepon ya 5046000. Langsung saja. Shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang. Selamat siang, langsung saja Ibu. Mau tanya, Bapak. Iya. Pak Hasan, ya saya punya anak. Ya. Laki sudah pemuda ya. Pemuda pengertiannya berapa tahun, Bu? 24. Oh, 24 ya. Iya. Dia dari kecil itu rajin ke sekolah minggu. Iya. Sekarang sudah remaja, pemuda juga aktif, Iya. jadi siap pelayanan juga ikut pelayanan. Baik. Tapi ini Pak, dia tuh kalau suruh doa aku saya nggak pernah lihat dia doa gitu. Iya. Kalau misalnya dia sakit juga saya suruh doa itu sulit Iya. gitu untuk bangkitkan imannya dia. Iya. Gitu. Hubungannya dengan papahnya memang nggak baik. Iya. Gitu. Ya, dan dia juga nggak ada sukacita kelihatannya gitu, Iya. Pak Hasan. Saya langsung aja, Bu, ya. Iya. Sementara tadi Ibu ngomong, saya dengar kata beda. Dia berapa bersaudara, Bu? Oh, cuma satu. Satu orang. Tunggal. Kenapa ada kata beda, Bu, ya? Saya nggak mengerti kalau Tuhan bilang tadi pikiran saya dia akan dibedakan dari saudaranya, ternyata dia nggak tunggal kan? Iya. Nah, sekarang kita akan berdoa, apa maksudnya kata beda, ya? Iya. Bapak di surga, engkau tadi menggunakan kata beda. Hamba pikir, di pikiran hamba, dia dibedakan dengan saudaranya. Ternyata dia anak tunggal. Apa arti kata beda yang Tuhan sampaikan pada siang ini buat ibu ini? Mari Tuhan. Mari. Iya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu. Iya. Coba Ibu rasa ya, seantara suami istri ini sikap sama dia beda banget kan? Oh iya, benar Pak. Benar Pak. Jadi saya yang lebih sayang. Gitu. iya, sementara si papa bahkan dia pernah ngomong dalam hati gini. Awas kalau mama ikut papa, aku pergi dari rumah ini. Oh, benar Pak. Betul? Iya. Iya, dia pernah ngomong gitu. Disuruh pisah gitu sama papa. Iya, karena dia sangat sakit hati sama papanya. Iya, benar. Jadi dia sampai ngomong gini di dalam hatinya ya. Pokok mama ini sampai ikuti mau papa, aku pergi dari sini. Oh, gitu ya Pak. Iya, jadi dia luka sekali sama papanya. Terus solusinya gimana? Nah, Pak? solusinya begini Bu, sekarang kan solusinya hanya Tuhan nih. Hamba Tuhan paling bilang ya banyak doa, ya toh. Iya. Ya, Bapak percaya. Nggak mau dia. Iya, jangan dia toh. Iya toh. Memang orang yang sakit perlu minum obat, ya kan? Tapi orang yang sehat pergi carikan dia obat, ya kan gitu Bu? Atau bawa dia berobat, kan gitu. Iya, Pak. Lah iya. Iya toh. Jadi gimana Pak? Ya, jadi gimananya saya susah Bu, kalau kepanjangan nanti yang ngantri kasihan nih. Jadi begini, Ibu udah tahu sebabnya kan, beda. Ini mamanya sayang banget, papanya keras banget. Iya. Jadi dia sampai tadi ngomong itu ya, pokok mama ini ikut maunya papa, aku pergi dah dari rumah ini, mau hilang ya. Karena gitu. Nah, jadi sekarang ya Ibu lebih sayang dia lah. Ya sambil jangan terus disayang terus itu, tapi bilang deh jelek atau baik atau buruk dia tetap papa toh. Dia nggak lahir dari batu kayak Sun Gukong, Bu. Iya. Iya, dia tetap punya papa kan? Tanamkan sesuatu yang positif ya Pak. Iya. 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 Baik, itu saja. Tuhan berkati Ibu. Iya, Tuhan berkati. 5046000. Shalom, selamat siang. Iya, langsung saja. Shalom. Shalom, selamat siang. Oke, langsung saja ya, 5046000 untuk line telepon, 5046000 untuk line telepon. Shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang. Halo. Iya, langsung saja Ibu. Ya, saya Iya, mau tidak. tanya. Iya, langsung saja.
Saya mau tanya, anak saya ini sakit gagal ginjal. Iya. Sudah 8 tahun. Baik. Tiap seminggu cuci darah 2 kali. Iya. Terus saya ini mau tanya, lah ini dibawa kakaknya ini, keponakan saya ini bilang dia mau diajak ke kesembuhan katanya. Iya, silakan. Tapi pendetanya itu kalau kesembuhan itu kok ngasih obat gitu loh. Kasih obat. Kadang-kadang dikasih suruh makan sayur apa. Oh ya, itu kan berarti gini Bu. Ya enggak salah juga sih suruh makan sayur. Apa kan mungkin juga iman dikombinasikan dengan pengobatan, ya kan? Saya mau tanya, ini benar dari Tuhan apa? Waduh, gini ya Bu ya. Begini ya, saya perlu sampaikan ya. Memang kalau di negara kita ya, masalah ini tidak diatur dengan jelas Bu. Oh iya. Iya, misalnya seorang pendeta, misalnya ada jemaatnya dikasih bawa pulang apa untuk dimakan kah, diapakan itu ya. Nah kalau di luar negeri jelas Bu aturannya. Kita pendeta nggak boleh kasih begitu ke jemaat. Karena kita bukan tenaga medis, kita bukan dokter yang berhak mengeluarkan resep Bu atau obat. Itu kalau di luar negeri Bu. Ya, di banyak negara kalau kita pelayanan nggak boleh Bu ini bawa pulang ya minum. Nggak boleh, kita akan ditangkap. Itu ada undang-undangnya. Jadi kita tidak istilahnya right for dispensing medicine namanya Bu. Jadi hak untuk mengeluarkan obat. Kita pendeta nggak boleh. Itu kalau di luar negeri. Tapi di negara kita tidak ada aturannya Bu. Tetapi ini sembahyangnya 1 persatu Pak, doanya. Gimana? Pakai nomor gitu kalau doa Didoakan pakai nomor. Pakai nomor 1 persatu. Maksudnya nomor gimana sih Bu? Coba contohnya kasih saya nomor ini, kalau togel ya salah Bu. Ya, nomor 1, iya. nomor 2 urut gitu Pak yang datang. Maksudnya? Minta kesembuhan. Oh gitu, ya kan enggak salah toh Bu kalau pakai nomor. Enggak salah. Kenapa? Loh kalau saya pun kadang-kadang kalau pas ibadah banyak orang yang datang, saya biasanya minta mereka diatur rapi Bu, jangan desak-desaan. Kalau pakai cuma diatur gitu sih tidak salah. Itu kok ngasih, kadang-kadang ada yang enggak hamil, disuruh minum daun kelentang, suruh minum, ada yang sakit kaki suruh kembang melati sama minyak putih. Iya gitu. Begini loh Bu, berarti itu kan bukan kesembuhan ilahi Bu. Kalau kesembuhan ilahi itu tidak ada apa-apanya, tidak pakai begini, pakai begitu. Berarti itu kan mungkin pengobatan alternatif namanya. Itu saya kan ini dari Tuhan apa pakai ilmu lain gitu. Loh sekarang gini loh Bu, kalau pengobatan alternatif kan sebagian juga pakai pengetahuan. Kan daun-daunan juga memang ada khasiatnya kan. Betul, tapi kalau misalnya gini loh, yang kalau memang yang kurang berkenan, misalnya waktu minum ini tepat jam sekian, terus harus menghadap ke timur, misalnya minumnya sambil baca ayat, nah itu salah. Ya toh, itu sudah jelas agak kurang pas, misalnya itu yang pertama. Terus kedua, kalau mau sembuh total nabur dulu, nah itu sudah perlu kita curiga, jangan. Udah Bu. Iya, jadi kalau sekedar misalnya, dia kesembuhan ilahi, tapi pakai herbal, ya mungkin dia herbalis Bu, bukan yang dipakai Tuhan dalam kesembuhan ilahi. Kalau pakai nomor antri, enggak salah, di banyak persekutuan di Surabaya pakai nomor antri Bu. Iya, tapi kalau misalnya pakai aneh-aneh, misalnya sebelum minum ini baca ini, ya, sebelum minum ini baca ini, siangnya misalnya ambil di kitab Markus, ya semalamnya ambil di kitab Timotius, nah itu perlu curiga juga Bu, kenapa aneh-aneh? Bisa? Tetapi ini pakai foto bisa Pak, jarak jauh pakai foto gitu bisa. Oh, penyembuhan jarak jauh pakai foto. Begini loh Bu ya, kadang-kadang kan ada orang yang bilang keluarga saya nggak bisa datang, ini loh orangnya, kasih fotonya, ya kan? Tapi kalau kemudian foto itu yang disirami minyak, disirami anggur, ya rusak Bu foto itu Bu, malah blobor dia. Oh iya. Iya kan? Ya jadi sekarang gini loh Bu ya, kan ini sekarang ibu kan anaknya sakit, udah segala macam cara diusahakan, betul? Tapi ibu maunya cara yang menurut firman Tuhan, gitu kan? Oke, kita doa Bu ya, saya nggak tahu jawabannya apa ya. Baik, Bapak di surga, ibu ini anaknya setiap minggu 2 kali cuci darah sudah sekian tahun Tuhan. Sudah berapa uang yang habis buat cuci darah? Kami mau berdoa, adakah suatu petunjuk dari Tuhan buat penyakitnya? Apakah ada sesuatu nasihat dari Tuhan, baik buat yang sakit maupun buat keluarganya? Mungkin ada Engkau ungkapkan sesuatu Tuhan, sehingga anaknya dijamah Tuhan. Mari Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih.
Nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Terpujilah namamu, kasih-Mu, kebaikan-Mu. Ya Bapa, silakan. Ya Tuhan Yesus, silakan. Kenapa Tuhan sampai seperti ini? Mari Tuhan. Mari. Amin. Ibu, Iya, saya mau tanya ya. iya. Kalau Tuhan bilang malas, malas apa ya Bu? Bukan yang sakit loh. Bukan yang sakit. Iya, coba orang tuanya gimana sih sama Tuhan? Orang tuanya ya biasa Pak, ya ke gereja ya. Apalagi papanya itu nggak pernah telat kalau ke gereja. Iya, pergi ibadah saja, tapi di rumah rajin berdoa nggak buat anak ini? Kalau untuk anaknya jarang, ya berdoa biasa itu. Sekarang ibu, masalahnya kan sekarang gini, ibu ingin anak ini sembuh kan? Iya. Penyakit ginjal kayak gitu kan kesembuhannya cuma 2 Bu. 1 cangkok ginjal, 2 mujizat, pertolongan Tuhan, ya kan? Iya. Lah kalau Tuhan bilang keluarga ini aja malas berdoa, gimana mau dijawab Bu? Apa Tuhan itu kengangguran, orang nggak minta ditolong? Oh, ya biasa doa keluarga itu tiap. Sekarang saya tanya berapa menit berdoa? Ya berapa jam gitu. Bisa berjam-jam doa keluarga. Berapa Pak? Bisa berapa menit berdoa keluarga bareng-bareng? Ya cuma itu memuji, terus kita berdoa. Berapa lama Bu? Berapa lama? Ya sekitar 4 jam kira-kira. Oh gitu ya. Sekarang ibu sudah 8 tahun anaknya sakit, tapi ketekunannya dalam doa meminta sungguh-sungguh kan belum Bu? Iya. Iya. Ya saya sendiri kalau malam doa. Iya, pertanyaannya. Saya doa sendiri. Iya, makanya kan tadi Roh Kudus bilang malas, itu yang saya dengar Bu. Oh iya. Berarti ya maaf Bu, ya mungkin secara ekonomi ibu tetap bisa bayari dia, walaupun sekali cuci darah jutaan kan, 1 bulan 8 kali sudah berapa uang. Ya, tapi kan kasihan anak ini Bu. Uang itu, Pak. Iya. Nyari uang itu untuk. Ya, Loh iya sekarang gini Bu, kalau katakanlah anak sudah sakit kayak gitu, tapi keluarga ini nggak sungguh-sungguh memohon sama Tuhan, memohonnya ya asal mau minta, Tuhan tolong anak saya sembuhkan, amin, begitu kan? Tidak menjerit, tidak memohon sungguh-sungguh kan? Ya sungguh-sungguh tapi. Nah, ibu-ibu ingat cerita janda yang selalu datang ke hakim itu? Iya. Iya. Kira-kira rumah janda itu sebelahnya rumah hakim ya Bu ya? Iya. Jadi dekat sekali kan, bisa tiap hari datang? Tidak kan? Jauh kan pasti kan? Iya. Iya. Ya itu. Jadi kan apa ada waktu yang mesti ibu habiskan coba. 8 tahun ibu hanya berdoa 15 menit kan, tidak pernah meningkat. Iya. Lah iya. Makanya Tuhan bilang malas Bu. Iya. Ya sekarang cobalah diperbaiki. Buat Tuhan nggak ada yang mustahil loh Bu. Iya. Iya. Iya kan? Buat Tuhan nggak ada yang mustahil. Iya ibu. Iya. Iya Pak. Iya, jadi sekarang gimana? Mau kira-kira berdoa naik jadi 1 jam buat anak ini? Atau ya 15 menit terus, 8 tahun? Iya. Bagaimana? Iya Pak, usaha. Iya, baik. Tuhan berkati Ibu. Terima kasih. 5046.000 untuk line telepon, langsung saja bergabung ya. Untuk di line telepon 5046.000 langsung saja bergabung. Dan bagi Anda yang langsung saja. Shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang, langsung. Halo? Iya, langsung saja. Shalom. Padahal banyak yang mau masuk Pak ya. Iya, teleponnya, tapi mereka mungkin waktu masuk kaget, bingung, ini masuk gitu terus. Oke, lanjut. Shalom, selamat siang. Halo. Iya, langsung aja Ibu. Halo. Iya, halo, silakan Ibu. langsung Ibu, masalahnya apa, ingin didoakan apa? Ya, halo. Iya, Halo. silakan. Saya mau tanya Pak, anak saya yang nomor 1 dan 3 itu dengan pacar. Nah, pacarnya itu apa datang dari Tuhan? Nah, begini Bu ya. Pacarnya apa datang dari Tuhan, kan gitu? Iya. Saya seringkali bermasalah kalau jawab masalah ini Bu. Iya. Contohnya begini, ini orang Surabaya ya. Dia hadir dalam sebuah ibadah. Ya. Kemudian ibunya datang ke saya minta didoakan, "Pak, tolong didoakan, anak saya sedang dekat dengan seseorang. Apakah itu jodohnya?" Gitu Bu ya. Nah, terus saya berdoa Bu. Tuhan, apakah anak-anakmu itu yang pacarnya sekarang jodohnya? Dan saya dapat dari Roh Kudus bilang bukan. Nah, ibu ini suka cita karena memang dia nggak setuju sama laki itu. Nah, terus laki itu datang ke rumahnya, dia ngomong, "Pak Asen bilang kamu bukan jodohnya anak saya." Akhirnya laki itu ngamuk ke saya Bu.
Begitu. Jadi kadang-kadang Bu ya, maaf ya, kadang-kadang orang Kristen ini menyerahkan keputusan hidup anaknya, dirinya kepada hamba Tuhan. Ini yang jadi masalah. Ya, kita bukan Roh Kudus Bu, walaupun banyak kita dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, tapi kita bukan Roh Kudus. Jadi sekarang kalau saya doa ini seringkali jadi masalah. Sekalipun Tuhan ngomong misalnya, ya misalnya apalagi kalau udah nggak setuju, wah syukur kalau gitu nggak jadi. Nah, kalau setuju jalan terus Bu, saya pernah ketemu juga. Ya, dia setuju anaknya menikah, saya ketemu, saya bilang saya ingin bicara sama anakmu, ada pesan dari Tuhan. Saya bilang kamu punya pacar yang sekarang itu bukan jodohmu loh ya. Tuhan sudah bicara kepadamu. Anaknya langsung nangis, anak perempuannya. Nangis, terus sudah dia tenang, saya tanya, kenapa kamu nangis? Ya saya sudah tahu Pak, jodoh saya bukan dia. Loh kenapa kamu jalan terus? Masalahnya dia baik Pak, dia nguber terus, jadi saya nggak tega, katanya gitu. Dia melebihi Tuhan Yesus Bu, dalam hal kasih ya, dia begitu mengasihi melebihi Tuhan. Jadi ya sudah, saya bilang ya mau apa lagi? Ya, jadi sekarang pertanyaan saya, Ibu, kalau Ibu bilang apakah jodoh atau tidak, pertanyaan saya begini Bu ya. Apakah anak ini mau terus-terusan diatur oleh Tuhan, bukan hanya masalah jodohnya? Dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam sehari-harinya. Tidak bisa hanya masalah jodoh. Karena itu kan masalah salah satu fase kehidupan jodoh. Tapi hari-harinya gimana? Mau diatur Tuhan tidak? Kalau tidak nggak bisa juga Bu. Ini yang jadi masalah. Jadi saya terus terang kadang-kadang saya kapok Bu. Karena abis itu yang lakinya datang sama saya ngamuk-ngamuk. Dianggap saya mencampuri urusan mereka. Ya bukan sekali Bu saya ngalami seperti itu. Ya, terus yang laki bilang saya mau cari dia katanya. Wah, ini repot Bu. Intinya apa? Ya, dia mesti sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Doanya apa? Tuhan, kalau itu bukan jodohku, lalukan. Buat hatiku tawar, nggak cinta lagi. Jangan apa? Biar nggak jodoh sudah kadung ngetek, jalan terus Bu. Ya, nanti kalau udah susah baru cari pendeta lagi, minta doa melulu. Kan kita bagiannya susah-susah melulu Bu. Ya, kalau dia lagi senang diperingati dia jalan terus. Ya kan? Dia lagi katakan apa, dia nggak cocok misalnya, dia minta diputus, kan susah gitu. Ya Bu ya? Iya. Jadi sekarang intinya apa? Minta dia berdoa sungguh-sungguh ya. Doanya, Tuhan, kalau ini bukan, singkirkan daripadaku. Ya, sekalipun aku sayang dia, sekalipun dia baik. Kedua, Tuhan, kalau ini dia, benar sekalipun aku rasanya udah nggak serak sama dia, aku udah mangkal sama dia, berikan aku bisa menerima dia. Ya, baik, Tuhan berkati Ibu. 5046.000 di line telepon 5046.000 sambil menantikan langsung saja. Shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang. Halo, siang. Iya. Langsung Iya, saja silakan, Ibu. silakan. Halo. Iya, silakan, halo. silakan. Halo. Iya, shalom, Halo. selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Iya, langsung saja Ibu. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Halo. Oke, 5046.000 untuk line telepon, langsung saja ya yang bergabung di line telepon. Kalau sudah masuk ya langsung ya sebutkan tanpa menyebutkan nama dan bersangkutan dengan dalam tanda kutip Sarah ya. Oke, shalom, selamat siang. Halo, selamat siang. Langsung saja Ibu. Saya minta tolong dukung dua Pak. Iya. Anak saya nomor 1 udah umur 41 belum dapat pasangan hidup. 41. Iya. Laki perempuan Bu? Laki. Wah, kalau laki jangan khawatir Bu, saya aja nikah umur 45 Bu. Iya, saya aja nikah umur 45 Bu. Adiknya sudah menikah Pak. Oh gitu, tadi katanya belum Bu, padahal sudah pernah dapat, mungkin dibuang, dicampakkan Bu. Ya, mungkin waktu kecil nggak disuntik campak, jadi suka mencampakkan. Adiknya nomor 2, nomor 3 sudah menikah, dia belum. Oh ini belum Bu, saya pikir sudah pernah nikah terus Pak Anu atau sudah pernah putus. Belum Pak. Pacaran juga nggak pernah Bu? Pernah tapi nggak ada yang cocok sampai. Waduh, Ibu begini Bu ya, kalau masalah cari yang cocok pasti nggak ada Bu. Iya, Pak. Tuhan tidak memberikan kita pasangan yang cocok, tapi kita marilah kita belajar jadi pasangan yang cocok. Iya. Kan begitu Bu. Saya mohon dukung dua. Iya. Baik, sekarang itu anak nomor berapa ya Bu ya? Yang nomor 1. Waduh, itu nomor 1 malah persis sama saya, kayak saya dong Bu. Saya punya adik 4. Ya, itu semua udah nikah dulu, bahkan ponakan saya udah tamat kuliah Bu. Saya nikahnya umur 45 Bu. Tapi kan nggak apa-apa, kita kan keturunan Abraham Bu, betul? Loh, Abraham aja umur 100 baru punya anak. Iya, jadi sekarang kita doa Bu ya, ada apa ya Bu ya? Saya nggak tahu masalahnya, kenapa dia sampai umur 41 tidak mau menikah. Bisa jadi masih ingat yang lama, nggak bisa lupa ya, cinta pertama first love never dies begitu ya. The second love make you want to die begitu atau apa, saya nggak tahu. Ya. Jadi kita akan doa buat hal itu baik.
Bapak surgawi, anaknya sudah umur 41 tapi belum menikah. Kenapa ya Tuhan? Adakah sesuatu yang menghalangi atau dia begitu fokus kepada kerjaannya atau hobinya? Kami tidak tahu. Kenapa Tuhan? Mari. Iya Roh Kudus. Amin. Ibu, cuman satu Bu ya. Dia bukannya patah hati terus nggak mau nikah, bukan Bu. Sampai hari ini dia benar-benar terus dalam keraguan terus nggak habis-habis Bu. Ya itu Tuhan bilang dia ragu terus Bu. Ya namanya kalau orang menikah kan ya begini Bu ya. Orang menikah masih ada yang nggak cocok dong Bu, betul. Pikiran nggak cocok ya kan. Yang pasti toh karena kalau laki itu kan dia nggak menikahi topeng monyet Bu. Maksudnya apa? Wanita dianggap topeng monyet, disuruh masak, pergi ke pasar. Ibu pernah lihat topeng monyet nggak? Iya, itu perempuan kan nggak seperti itu Bu. Diperintah, diatur terus menerus seperti itu kan bukan. Dia menikah dengan wanita, betul, yang punya pikiran seperti dia, yang punya pikiran, yang punya pandangan, betul, pendapat, betul. Ya tentu saja masih ada perbedaan pendapat, ada pertentangan, bahkan mungkin ada pertengkaran. Ya kenapa? Karena kan kita masing-masing punya pikiran, Bu. Kalau dia ragu terus gimana? Bagaimana Pak? Apa solusinya Pak? Ya solusinya yang pertama tadi mesti dibilang itu Bu. Kalau cari yang cocok benar nggak ada di bumi ini Bu. Semua keluarga juga udah ngomong begitu Pak sama dia. Iya dia selalu ragu. Oke kita akan doa buat keraguannya ya Bu ya. Bapak surgawi anakmu tadi engkau katakan dia peragu. Kan apa dasarnya dia ragu Tuhan? Kenapa dia terus menerus tidak berani melangkah masuk ke pernikahan? Mari Tuhan. Amin. Ibu. Saya dengar kata papa. Apa ya Bu ya? Bapaknya sudah meninggal Pak. Iya. Sekarang dia meninggal usia berapa? Usia 62 Pak. 62. Bagaimana hubungan dia dengan papanya? Baik Pak. Baik. Itu baik. Terus saya mau tanya, kalau dia bilang tentang papa. Ini yang saya tidak mengerti Bu ya. Kadang-kadang makanya saya selalu bilang jangan tutup telepon. Karena saya perlu tanya kalau Roh Kudus ngomong sesuatu. Iya Pak. Iya. Kenapa dia selalu bilang papa? Apakah misalnya begini ya, dia anak yang selalu disayang sehingga dikatakan gitu diproteksi oleh papanya, begitu papanya keliwat sehingga begitu papanya nggak ada dia seperti orang yang katakanlah seperti layang-layang putus, seperti orang yang tidak bisa mandiri tanpa papa. Saya nggak tahu, karena saya dengar kata papa. Nah ibu coba, ibu sebagai ibunya gimana melihatnya? Iya. Tanggung jawab gitu karena dia anak yang nomor 1, dia tanggung jawab sama adik-adiknya. Baik. Saya juga kamu juga harus berkeluarga, adiknya kan sudah punya anak. Oke, berarti saya bisa mengerti sekarang Bu kata papa. Iya kan? Iya. Tadi kan saya tanya, mungkin apakah dia punya masalah dengan papa atau dia seperti terlalu diproteksi papa sehingga nggak bisa mandiri. Tapi Kak Ibu tadi sudah menjawabnya kan? Iya. Kata papa itu ternyata ya dia menjadikan dirinya sebagai pengganti papa. Makanya dia ragu kalau aku menikah nanti mungkin gimana istriku, ya kan? Gimana bisa nggak sama keluargaku, sama mamaku, sama adik-adikku dan lain-lain. Terlalu panjang dipikir Bu. Zaman sekarang kan jarang Bu wanita yang mau ngurusi mertua, ya toh, mau ngurusi ipar-ipar. Janganlah kita mikir seperti kisah zaman dulu Bu. Zaman sekarang perempuan jarang yang begitu Bu. Ya kan? Selama dia baik-baik, nggak aneh-aneh sudahlah diterima ya kan? Iya, jangan mengharap, saya kan anak sulung, saya harus menjadi pengganti papa. Jadi jangan sampai nanti punya istri saya, nanti istri saya nggak bisa sama mama saya, istri saya nggak bisa sama adik-adik saya. Jangan dipikir begitu. Itu kan zaman dulu Bu. Zaman sekarang udah emansipasi Bu. Solusinya bagaimana saya ngomong sama anak saya? Begini saja, dia umur 41 kan? Iya Pak. Ibu tinggal di Surabaya kah? Iya Pak. Baik, kalau memang dia di Surabaya juga kah atau jauh? Di luar kota Pak. Waduh, kalau di luar kota agak susah ya. Kalau saya pikir dia di Surabaya bisa ketemu. Begitu, kalau di luar kota kan agak susah. Jadi ibu sampaikan saja sama dia, ya sudah kamu terus-terusan begini, ragu terus, tambah umur, tambah bingung Bu, tambah takut, tambah banyak pikiran. Coba waktu orang pacaran umur SMP, langsung terbayang menikah. Tapi begitu dia umur 30 dia mikir menikah itu perlu begini, dia tambah mikir. Umur 40 tambah mikir lagi. Makanya kan sering kali kita dengar orang pada ngomong gini, umur 20 sampai 30 Tuhan campur tangan Bu. Ya kan, 30 ke atas kadang Tuhan angkat tangan dah. Gitu. Berani nggak melangkah betul Pak, dia ragu tuh, sudah ada berteman gitu terus nggak melangkah. Ya karena kembali ke kata papa itu Bu. Ya, papa. Jadi dia seperti merasa papa udah meninggal, aku jadi penggantinya. Sekarang semua keluargaku bergantung aku.
Ya itu kan kadang-kadang overprotective namanya, Bu. Iya, jadi beritahu aja, kamu bukan Tuhan, adik-adikmu punya hidup sendiri, Tuhan juga pelihara mereka, Tuhan urus mereka. Jangan kamu ngorbankan diri seperti ini. Iya. Baik, Tuhan berkati Ibu. Iya. Oke, untuk pemberitahuan mungkin Evangelis Hasen, untuk nanti malam mungkin ada ibadah ya? Iya. Tepat di Restoran Dermaga? Restoran Dermaga. Tepatnya jam? Jalan Manyar Kertoarjo. Ya, Kertoarjo. jam 7 malam mulai tepat. Oke, karena di SMS ini banyak sekali yang menanyakannya, Juda. Oke, shalom selamat siang. Shalom selamat siang. Iya, bisa keras dikit Ibu. Langsung Ibu, ya apa yang perlu didoakan. Iya, silakan. Langsung. Pak, saya mohon tanya Pak. Iya. Masalah anak saya. Iya, rupanya hari ini khusus masalah anak ya. Dari tadi semua. Iya, silakan. Saya kena masalah hukum. Iya. Karena dia pakai uang perusahaan. Iya. Sekarang dia menjalani Pak hukumannya. Tapi saya merasa anak ini belum bertobat Pak, belum menyesali atas perbuatan. Iya, masih merasa nggak salah kan? Iya. Apalagi merasa sudah dihukum. Berarti saya sudah dihukum nih, apalagi? Iya. Ya. Baik, kita akan berdoa Bu. Kenapa dia seperti ini ya? Adakah kekecewaan? Adakah sesuatu ya? Sehingga dia melakukan seperti ini ya? Baik, Bapak di surga, hari ini lebih banyak para ibu yang berseru buat anak-anaknya. Banyak masalah para ibu yang sedang berdoa buat anak-anaknya. Mungkin ada pesanmu Tuhan buat ibu ini yang bisa dia doakan secara pribadi tentang anaknya walaupun sudah menjalani hukuman, tetapi tetap seperti tidak bertobat, tidak menyesali apa yang dilakukan. Mari Tuhan. Iya Tuhan. Mari Roh Kudus. Hamba tidak tahu, hamba tidak bisa beri jawaban kalau Engkau tidak beri jawaban. Dan hamba tidak mau memberi jawaban yang hanya harapan palsu, berdoa saja. Lebih banyak iman, lebih sabar, itu tidak jawab, itu bukan jawaban. Mereka butuh jawaban yang akurat, yang bisa dipraktekkan, bisa diaplikasikan dalam hidup mereka. Terima kasih. Iya Tuhan. Kenapa Tuhan? Iya, amin. Ibu, Iya. saya tidak tahu ya, Tuhan bilang dia itu kenapa seperti ini, karena dia punya kekecewaan yang begitu besar. Iya. Nah, saya mau tanya, dia ada kecewa apa Bu yang begitu besar sampai dia merusak diri? Saya nggak tahu juga Pak, apa kecewaannya dia. Soalnya dia anaknya tidak terbuka. Aduh, itu lagi. Jadi nggak pernah cerita ya? Nggak pernah cerita Pak. Baik, kita akan berdoa ya, biar Tuhan yang beritahu dia kecewa apa ya. Iya Pak. Dan habis itu ibu yang doakan dia terus ya. Iya Pak. Baik, Bapak di surga, Engkau adalah jawaban. Tuhan Yesus, Engkau adalah jawaban. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau yang ada bersama dengan kami. Engkau bukan hanya ada di surga, tapi Engkau berjalan bersama kami hari demi hari. Mungkin ada yang tidak Engkau sampaikan. Kenapa dia kecewa sehingga dia merusak diri seperti ini. Sehingga walaupun dia sudah dihukum Tuhan di penjara, tapi dia tidak merasa itu salah, dosa. Dia melampiaskan kekecewaannya dengan perbuatan-perbuatan seperti ini Tuhan. Mari. Iya Tuhan. Amin. Ibu, Ya. Ibu, dia usia berapa sekarang? 29. 29. Pernah pacaran? Pernah. Terus gimana putusnya? Putusnya juga saya nggak tahu Pak, tapi itu setelah dia sesudah lamaran gitu putus juga. Iya, yang mutusin siapa Bu? Karena ini kata kekecewaan itu yang akan terjawab. Mungkin si cewek Pak. Nah, itu dia Bu. Jadi Tuhan tadi bilang kan kecewa kan Bu ya? Ibu nggak tahu, kita doa. Iya. Tuhan bilang ternyata ada hubungan, ini masalah hubungan, dia kecewa sekali. Sehingga dia buat apapun dia nggak rasa salah gitu loh. Dia merusak dirinya dengan kecewa, sama seperti orang Bu putus cinta misalnya jadi pemabuk. Dia nggak merasa dirinya salah. Kenapa? Karena hatinya lagi hancur, hatinya lagi tidak berfungsi, suara hatinya lagi mati. Iya, kalau sekarang ibu mohon kemurahan Tuhan. Tuhan, kau tahu anakku ini kekecewaan masalah hubungannya dulu. Engkau balut Tuhan luka hatinya. Engkau balut, kau sembuhkan luka hatinya. Itu yang ibu terus doakan. Iya. Jadi bisa dipraktekkan nanti. Iya, jadi khusus itu Bu ya, karena kecewa luar biasa. Jadi ibu jangan bilang, oh dia kerasukan setan. Tidak Bu, dia tidak kerasukan setan. Dia kecewa sekali sehingga dia rusak dirinya Bu. Ya itu kalau di dalam bahasa ini seperti apa, pelarian Bu. Iya. Jadi ibu doakan khusus kesembuhan hatinya ya. Dari kekecewaan masalah hubungan yang gagal ini. Iya, baik, Tuhan berkati. Bagi Anda kasih Tuhan yang bergabung 5046000 untuk line telepon langsung saja ya, tanpa menyebutkan nama, langsung saja sebutkan. Shalom, selamat siang.
Shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang. 5046000 untuk line telepon. Langsung saja. Shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang. Terlalu dekat radionya sama dengan teleponnya. Shalom, selamat siang. Oke, bagian yang bergabung mungkin kalau sudah masuk ya, nanti lebih untuk mencegah terjadinya feedback, volume radio dikecilin sedikit ya untuk kekasih Tuhan agar tidak mendengung sakit juga di telinga. Langsung aja, shalom, selamat siang. Oke, langsung shalom, selamat siang. Halo. Iya, langsung saja. Halo. Iya, halo Ibu. Ya, saya mau tanya ya. Saya ini ikut Tuhan sejak remaja. Iya. Tapi rasanya rohani saya ini tidak bisa tumbuh gitu, tidak mengalami terobosan. Ya, pengertiannya gimana Bu masa mengalami terobosan? Itu misalnya satu, saya udah ikut Tuhan tapi ekonomi saya sama, masalah saya sama. Itu dianggap tidak ada terobosan. Atau saya ikut Tuhan tapi hati saya sama Tuhan ya tetap hambar saja. Saya nggak pernah jatuh cinta sama Tuhan. Yang mana Bu? Ya tidak tahu, doa ya tidak bisa lama. Iya. Saya ikuti ya ke gereja ya persekutuan ya doa puasa seminggu sekali. Iya, tapi Tapi rasanya tidak tahu, tetap hambar. kering gitu loh. Iya, kita doa sekarang Bu ya. Saya tidak tahu. Kita kembali Bu, hanya Tuhan yang tahu Bu ya. Jadi kami hamba Tuhan tidak boleh sok tahu ya dan merasa serba tahu. Kita akan doa. Bapak Surgawi, dia sudah ikut Tuhan lama. Dia sudah ikut Engkau lama, tapi dia merasa dia belum pernah jatuh cinta kepadamu. Dia merasa seperti hubungannya sama Engkau masih ada jarak yang jauh sehingga hambar, dingin. Tuhan Yesus. Mungkin ada sesuatu Tuhan yang menjadi penghalang. Mungkin ada sesuatu Tuhan. Mari. Amin. Ibu, Ya. saya mendengar Ibu punya roh berkata begini, berat, 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 berat. Apa Bu selama ini? Ibu mau cerita sedikit bebannya Ibu? Karena kan Ibu tidak sebut nama, jadi tidak ada yang tahu. Ya. Karena Tuhan bilang ini yang membuat Ibu tidak pernah dekat sama Tuhan, karena beban ini begini, berat Tuhan, berat Tuhan, berat Tuhan hidup ini. Ya, saudara-saudara saya ini 10. Iya, Banyak mereka yang kekurangan iya, dan banyak masalah. iya. Ya itu yang jadi beban saya. Iya, sehingga walaupun Ibu pergi gereja, berdoa, tapi semua hambar karena ya seperti ini terus kan keadaannya. Tidak ada jawaban. Iya. Baik, Ibu tinggal di Surabaya? Iya. Baik, bisa Ibu datang nanti malam ibadah, saya mau ketemu Ibu langsung untuk Iya. berdoa? Dan satu, suami saya belum dalam Tuhan. Tidak masalah Ibu. Jadi Ya saya cukup rasanya satu orang di dalam Tuhan, sungguh-sungguh Iya. Tuhan akan tolong semua. Enggak, saya kepingin maju, tapi sepertinya dia tidak suka. Ya sekarang begini Bu, tidak masalah kan, yang penting Ibu bisa bagi waktu sebagai ibu rumah tangga kan, bukan ibu persekutuan kan. Nah banyak orang Kristen saya lihat salah. Kenapa lebih mengurus pergi persekutuan daripada ngurusi keluarga? Ya tentu saja suami apalagi belum percaya bisa ngamuk. Suami yang melayani Tuhan aja kadang-kadang sakit hati, istrinya pagi pergi ibadah, siang pergi ibadah, sore pergi. Dia bilang ini ibu rumah tangga apa ibu persekutuan? Ya Bu? Ya, pokoknya menentang gitu loh. Baik, sekarang gini. Kalau nanti ibu bisa merespon dengan benar, dengan lembut, kemudian Tuhan tolong semua kan, dia akan bisa lihat bukti toh Bu. Tapi kalau hari ini ibu rajin, ibu tekun, gak ada bukti gimana? Iya kan? Saya sudah berusaha. Baik, jadi intinya sekarang Tuhan bilang, kenapa ibu seperti ini? Karena beban masalah yang ibu alami begitu berat. Ini loh, berat Tuhan, berat Tuhan. Sampai hari ini ibu belum pernah merasa dijamah, diberi kelegaan, itu masalahnya. Iya, sehingga hambar terus sama Tuhan. Katanya Tuhan sayang saya, buktinya mana? Katanya Tuhan berkuasa, mana saya alami kuasanya? Seperti itu sepertinya. Jadi sekarang kalau ibu ada nanti bisa datang ke ibadah kita ya. Iya baik. Jadi nanti bisa langsung di depan itu kan ada buku tamunya Bu. Ya jadi langsung dibilang saya yang tadi nelpon ke Radio Sanggakala tentang masalah keluarga besar saya yang banyak berat. Ya jadi bisa langsung diutamakan nanti waktu mulai sesi doa ya. Oh ya. Baik. Tuhan berkati Ibu. Ya sama-sama. Oke. Mungkin bisa diulangi lagi evangelisasi untuk alamatnya. Iya baik, jadi buat para pengubah kehidupan banyak SMS, banyak telepon yang tentu saja karena tidak bisa dilayani semua karena kita hanya bisa jawab satu orang dalam interaksinya, nggak bisa sekaligus semua 5 orang dengan jawaban yang sama. Ya, buat yang masih perlu didoakan atau yang ingin belajar kebenaran firman lebih dalam lagi, ya
bisa datang ya ke Persekutuan Gunung Tabor, karena siaran Pendewasaan dan Mujizat ini bekerja sama dengan Persekutuan Gunung Tabor ya, di Restoran Dermaga Jalan Manyarkerto aja. Kita mulai jam 7 malam. Ya, dan jangan khawatir juga, kita ada makanannya ya, ada makanannya, ada nasi kotaknya, jadi jangan khawatir kelaparan. Ya, dan ibadah ini gratis, kita tidak ada persembahan apapun ya, jangan dibilang datangnya gratis, pulang disuruh. Sebelum pulang saudara, mari berikan persembahan, tidak ada, pulang lah, tidak ada persembahan apapun. Ya, karena ibadah ini semua benar-benar untuk kemuliaan Tuhan, bukanlah investasi. Pertama kita keluar duit dulu, sewa gedung, sewa ini itu, nanti sudah banyak orang kita kembali modal, tidak. Jadi 100% memang ini free, ya, gratis, tidak ada persembahan apapun. Wah, kalau mau kasih persembahan, silakan antar ke tempat lain yang membutuhkan. Ya, itu saja, kita mulai jam 7 malam, ya, sampai selesai. Oke, mungkin ditutup dengan doa bagi banyak sekali SMS yang dijawab dan telepon mungkin. Ya, baik. Jadi kita akan berdoa saja, ya, waktunya sudah selesai, kita akan berdoa. Dan buat para pendengar Pengubah Kehidupan yang masih butuh, silahkan datang nanti malam ya, semuanya gratis, jangan khawatir undangan gratis begitu mau pulang disuruh bayar, tidak ya. Kita tidak ada masalah tabur menabur di sini, masalahnya adalah belajar, mau belajar atau tidak kebenaran firman. Masalah tabur menabur nanti, masalah itu investasi, nggak ada hubungannya dengan persekutuan kita. Baik, Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih sudah disampaikan Tuhan segalanya. Terima kasih juga buat Radio Sangkakala yang memfasilitasi pemberitaan firman-Mu, pengajaran-Mu, dan jawaban-jawaban, petunjuk-petunjuk daripada Tuhan terhadap permasalahan-permasalahan. Hamba-Mu sudah selesai, tapi Roh-Mu akan terus mengingatkan apa yang sudah kami dengar bersama. Tuhan Yesus, berkati kami semua dengan hati yang baru dan roh yang baru, sehingga kami semakin berkenan kepada Tuhan, semakin menyenangkan Tuhan, semakin benar di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Berkati juga Saudara Henry yang menemani kami, Tuhan Yesus, untuk pelayanan. Saudara Stalun juga yang menemani kami, Saudara Vicky juga. Berkati kami semuanya untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami menerima jawaban-jawaban doa. Amin. Amin. Baiklah, kasih Tuhan, sampai di sini akhir dari program Pendewasaan dan Mujizat. Bulan depan ada? Oke, bulan depan ya. Jadi kita ketemu lagi di bulan depan, tepatnya di minggu ketiga. Jadi tetap stay tune dong di 1016 AM Radio Sangkakala. Terus memberkati atas pelayanan Bapak Evangelis Sasen Sendra bersama dengan tim, pastinya diberikan kekuatan kesehatan. Amin. Sampai di sini kebersamaan kita. Tetap semangat selalu dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.